Kata kuncinya, modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal. Tawakal kepada Allah sisanya. Akan diberkahi. Innamal a'malu binniyat. Allah akan berikan itu. Nah teman-teman sekalian, karena besarnya fadilah ini, dan di sini hadis mengatakan, dan Allah membuka untuknya berbagai jenis harta seluruhnya. Artinya bisa seseorang itu menguasai banyak bidang. Bisa dia buka usaha ini, usaha itu, bisa. Nah, Allah SWT tidak pernah batasi. Nggak dibilang orang muslim itu cuma punya harta sekian dinar, enggak. Bebas. Sampai Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu pada saat beliau meninggal, itu waktu mau dibagi hartanya, emasnya karena sudah terlalu banyak di gudang, selain yang diinfak ini, dikeluarkan banyak, datang lagi terus Allah kasih. Itu dipukul sama kampak, dipecahin sama kampak, emas-emasnya itu, sampai yang mukul tuh tangannya memar, waktu mau dibagi-bagiin ke ahli warisnya. Itu pun masih ada lebih, diinfakkan lagi di jalan Allah, gitu kan. Jadi mereka memang kaya raya, tapi mereka lakukan itu, ya, dengan cara sedekah. Nah, di sini syaitan teman-teman sekalian mau merusak itu, dengan niatnya diganggu. Kasih orang karena riya. Nah, karena mau dipuji. Untuk apa dipuji sama orang ini? Gak usah dipuji teman-teman sekalian. Kasih sudah, tutup mata saja, selesai. Dan semua amal soleh yang pernah kita kerjakan, lupain sudah. Gak usah dikenang-kenang. Gak usah dikenang. Pernah infak, pernah sedekah, pernah haji, pernah umroh, udah selesai. Udah aman, ada sekretaris gak dibayar kiri kanan nih. Hah? Catat semua. Allah mengatakan, kata Nabi SAW, neraka dan surga berdialog. Lalu kemudian surga berkata, kenapa tidak masuk ke dalamku kecuali mayoritasnya adalah orang-orang yang lemah. Dan neraka berkata, kenapa yang masuk di dalamku hanya mayoritasnya orang-orang yang kuat dan punya kedudukan. Maka Allah menengahi keduanya sambil berkata kepada surga, engkau adalah rahmatku yang aku sediakan untuk orang-orang yang patuh. Dan berkata kepada neraka, hai neraka, engkau adalah azabku atau siksaan yang aku siapkan untuk orang-orang yang membangkang. Tentu seorang muslim harus menjadikan target utama dia adalah surga. Dan target utama untuk dicapai. Dan target utama untuk dijauhi adalah neraka. Itu puncaknya. Dan itu induk judul hidup kita. Mengejar surga, menjauhkan diri dari neraka. Lalu kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Surga dengan segala macam kepatuhan yang sudah kita tahu ada wajib dan sunnah. Dan neraka tentu dengan segala macam larangan, haram dan makruh. Maka tentu seorang muslim sekali lagi menjadikan sebagai target utamanya adalah mencapai surga. Dan target utamanya menjauhi neraka. Dikatakan neraka bagi orang yang rusak niatnya. Dan sudah pernah kita jelaskan di bab-bab sebelumnya tentang masalah pentingnya niat dalam Islam. Dan niat adalah sesuatu yang ditekadkan di dalam hati seseorang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menilai seseorang sesuai dengan kadar niatnya. Sebagaimana hadis yang sudah masyhur, hadis Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jelas sekali semua orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Semua amal harus diikuti dengan niat, dan semua orang akan dibalas sesuai dengan kadar niatnya. Kalau dia niat baik, maka diberikan pahala. Kalau dia niat buruk, maka dia terancam untuk dihukum, walaupun belum pasti dihukum. Karena niat dalam hati kalau belum dilakukan, maka secara otomatis belum dihukum. Hadis yang lain dikatakan oleh Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha, siapa yang niat mau mengerjakan satu perbuatan kepatuhan, kebajikan, kutiba lahu hasanatun kamilah, sementara dia belum melakukan, akan dicatatkan baginya dengan niatnya itu satu pahala lengkap. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan niat baiknya itu, kutiba lahu asyru adha'afiha ila sab'ami'atin ila adha'afin katsira, akan dicatatkan baginya 10 kali lipat pahala sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Wa man hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha, siapa yang niat mau mengerjakan satu perbuatan pelanggaran, dosa, dan dia batalkan karena Allah, dia nggak jadi, keluar dari rumahnya mau berzina dibatalin, atau mau mencuri dibatalin, atau mau menggibah atau menipu dibatalin karena Allah, maka dicatatkan baginya satu pahala. Fa'in amilaha kutiba lahu sayyi'atun wahidah, kalau dia kerjakan dosa itu yang dia niatkan tadi, dia sudah realisasikan, maka dicatatkan baginya satu dosa saja.
Kalau seseorang sudah realisasikan maka pasti akan dicatat, walaupun dia gagal. Seseorang berusaha mencuri, kemudian tidak jadi mencuri karena ada banyak penjagaan. Sudah dicatat dosa mencuri. Nah, dia sudah berjalan, tapi kalau baru niat saja dalam hati belum dihukum. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, "Idza iltaqal muslimaini bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Kalau seandainya dua orang muslim bertemu dengan dua-duanya memegang pedang dan saling menyerang, maka dua-duanya masuk neraka, yang membunuh dan yang terbunuh. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, hadza al-qatil fama balul maqtul." Kalau orang yang membunuh wajar, dia masuk neraka, membunuh. Tapi orang yang terbunuh ya Rasulullah, apa kata Nabi SAW? "Fa'innahu kana harisan liqatli sahibihi." Karena dia kalau tidak terbunuh, dia akan membunuh rivalnya. Dia akan membunuh lawannya. Jadi dia sudah terlanjur realisasikan. Gitu ya. Makanya dicatat baginya dosa. Teman-teman sekalian, niat kalau baik dicatat pahala. Gitu kan? Tadi sudah saya bilang ya. Kalau kita baru niat saja, sudah dapat pahala. Baru niat sholat malam, dapat pahala sholat malam. Walaupun belum dilakukan. Sudah niat. Kalau dikerjakan, dapat 10-700 kali lipat pahala. Yang kita sedang bahas pada pagi ini, semoga Allah berkahi insya Allah, adalah rusaknya niat amal baik itu. Jadi ternyata niat amal baik bisa rusak. Bisa nggak ada pahalanya. Apa sebabnya? Tentu ada banyak. Di antaranya adalah riya. Melakukan sesuatu perbuatan, ibadah bukan karena Allah. Atau dia ujub, membangga-banggakan. Kamu sudah berapa kali umroh? Saya sudah 30 kali. Misal, dia banggakan. Kamu sudah berapa tahun kerjakan puasa Senin Kamis? Oh, saya baru mau mulai. Saya sudah 5 tahun. Jadi dia ujub. Beda antara ujub sama riya. Kalau riya itu baru mau dikerjakan, lalu dia perindah karena makhluk. Kalau ujub, apa yang sudah dia kerjakan, walaupun dia ikhlas, lalu dia sebut-sebut. Ini semua bisa menghancurkan itu. Ya. Jadi poin yang akan kita bahas hadis ini adalah hadis yang mulia. Hadis tentang bahayanya orang kalau masuk dalam hatinya riya atau ujub ini. Walaupun perbuatan yang dia kerjakan besar sekali pahalanya di sisi Allah. Dalam hadis akan dijelaskan masalah jihad. Orang yang hafal Al-Quran, orang yang banyak berinfak di jalan Allah. Perbuatan-perbuatan yang besar, artinya kalau dia ikhlas ini penyebab masuk ke surga, derajat yang tinggi sekali di surga. Tapi karena rusak niatnya, karena masalah riya, dia lakukan untuk dipuji oleh orang lain atau dia untuk berbangga-bangga, ujub, maka hancurlah semuanya. Saya akan bacakan hadisnya. Hadis mulia ini hadis cukup panjang, riwayat Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Dan tentu sanadnya sahih. Di buku kita ini memang ditulis sahih hadis qudsi. Karena ada buku menjelaskan hadis qudsi tapi masih campur baur antara yang lemah dan yang sahih. Kalau kita di sini memang sudah dipastikan hadis ini telah ditelusuri dan hadis sahih. Makanya di setiap poin kita, hadis nomor 5 di sebelahnya ditulis sahih. Kita lihat nanti di bahasan kita nomor 6 misalnya ada tertulis hasan. Dan hasan itu derajat setelah sahih juga dipakai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, perhatikan bahasa Arabnya bagi yang pegang buku tentunya, yang tidak memegang buku bisa mendengarkan, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun istushhid, fa'utiya bih, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, qala fama amilta fiha, قال قتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل sampai di situ tadi ya finnar, kalau yang pegang buku ditandain dan dikasih angka 1. Ini kasus orang yang pertama ini, nanti kita terjemahkan. Kasus yang kedua adalah warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bih fa arrafahu ni'amah fa 'arafaha qala fama amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu
wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'. Faqad qil thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Sampai sini adalah kasus yang kedua. Kasus orang yang ketiga adalah ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فصهب على وجهه ثم ألقي في النار. Baik, kita baca terjemahannya. Manusia yang pertama diadili pada hari kiamat. Jadi bukan Fir'aun, bukan Haman, bukan Namrud, bukan orang-orang yang kafir. Di sini dikatakan manusia pertama yang diadili pada hari kiamat ialah seseorang yang gugur dalam peperangan, jihad. Orang mati syahid. Dia didatangkan, lantas Allah memperlihatkan kenikmatannya. N-nya di sini huruf besar berarti kembali kepada Allah. Allah memperlihatkan kenikmatannya, maksudnya nikmat Allah pada orang itu yang telah diberikan kepadanya. Nya-nya kecil berarti kembali kepada si pelaku. Lalu ia mengenalinya, dia mengenalinya. Maksudnya nikmat di sini apa? Dia pergi berperang, ada panggilan jihad, dia keluar, dia pakai baju perangnya, dia bawa senjatanya, dia takbir, dia menghadapi musuh, dia membunuh orang-orang. Dia menang dalam peperangan, Allah perlihatkan, lihat semua ini. Lalu kemudian dilihat sama dia, diperlihatkan. Semua dia lihat, dipaparkan. Karena pada hari kiamat kita bisa melihat semua apapun yang kita sudah lakukan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, seseorang pada hari kiamat dia lihat histori hidupnya. Dari pertama dia itu dari rahim ibunya, kedipan mata pertama, ucapan kalimat pertama, gerakan tangan pertama, kaki pertama, makanan pertama, sampai yang ke-1000 sampai meninggal dunia. Makanya dalam surah Al-Kahfi orang-orang kafir berkata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk mereka menerima buku mereka. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah. Buku apa yang kami terima ini? Benar-benar tidak membedakan yang kecil sampai hal yang besar. Kata sebagian ulama tafsir, mereka akan melihat semua gerak-geriknya. Tarikan nafas yang pertama sampai tarikan nafas yang terakhir. Semuanya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dia bertanya, dan di sini dia maksudnya adalah D-nya besar, Allah. Setiap kata ganti sang pencipta dibesarkan. Apakah yang telah kamu perbuat atas nikmat-nikmat tersebut? Ini semua yang aku berikan kamu, keberanian, keperkasaan, kamu berhasil menang. Ya. Ini apa yang kamu lakukan? Dia menjawab. Ya. Di sini dianya yang kedua, sebenarnya setiap habis tanda tanya, biasanya dalam bahasa Indonesia ditulis titik. Ya. Ini harus dikasih titik, makanya D-nya di sini besar. Kalau setiap habis titik itu diganti jadi huruf besar. Kalau tadi dia mengenalinya di atas, ya, orang itu, lalu dia bertanya, D-nya di sini besar untuk Allah karena koma saja. Dia menjawab, maksudnya di sini adalah si pelaku, dan D-nya besar sekali lagi karena memang setelah tanda tanya biasanya memang kita menggunakan titik. Aku berperang di jalanmu, M-nya besar kan, kembali kepada Allah. Aku berperang di jalanmu sehingga aku gugur. Aku di sini kecil karena memang pelaku sebagai syahid. Jadi selama ini nikmatmu semua ya Allah, keberanian, keimanan, segala macam ya, harta aku gunakan untuk berperang di jalanmu. Sampai aku terbunuh mati syahid. Dia Allah berfirman, ya, kamu berdusta. Tetapi kamu berperang supaya disebut sebagai pemberani. Dan sebutan itu telah diucapkan. Hebat ya, pemberani ini. Sudah diucapkan. Kemudian diperintahkan agar wajahnya diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Masuk neraka. Orang mati syahid di medan perang. Lalu seseorang, ini kelompok yang kedua atau golok yang tadi, ya, kasus yang kedua. Lalu seseorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Dia belajar ilmu agama sampai menjadi seorang alim. Dia juga hafal Al-Quran serta membaca Al-Quran.
Dia didatangkan, satu titik ya, diahnya memang besar karena titik di sini. Dia didatangkan lalu Allah memperlihatkan kenikmatannya yang telah diberikan kepadanya hingga dia mengenalinya. Diperlihatkan dia pada saat pertama hafal Quran, pertama belajar tahsinnya, ya, kemudian sampai dia sudah mulai menguasai Al-Quran. Diperlihatkan semuanya nikmat sampai dia mengajar segala macam. Apakah yang telah kamu perbuat atas nikmat-nikmat itu, kata Allah? Dia menjawab, aku belajar ilmu, agama maksudnya, dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran karenamu. Allah berfirman, kamu berdusta. Tetapi kamu belajar ilmu agar kamu disebut sebagai seorang alim, dan kamu membaca Al-Quran supaya kamu disebut sebagai qari, atau pembaca yang suaranya bagus. Dan sebutan itu telah diucapkan. Garis bawahi kalimat ini nanti akan kita panjang lebar paparkan. Ini kita baru baca terjemahannya. Saya belum merincikan, kita akan rincikan nanti hal-hal yang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Perhatikan dan garis bawahi kalimat dan sebutan itu telah diucapkan. Ini nanti akan kita titik beratkan. Kemudian diperintahkan agar wajahnya diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Artinya dia masuk neraka. Ini alim ulama dan hafal Quran. Setelah yang pertama orang mati syahid. Kasus yang ketiga. Kemudian orang yang Allah luaskan dan karuniakan kepadanya berbagai jenis harta seluruhnya, kaya raya. Segala jenis harta, semua bidang usaha bisnis semua dia punya. Dia didatangkan, lantas Allah memperlihatkan kenikmatannya yang telah diberikan kepadanya hingga dia mengenalinya. Awal dia mulai usaha, awal modalnya, usaha apa yang pertama dia lakukan, transaksi pertama, kedua, ketiga, sampai semua keuntungan yang dia dapatkan segala macam, harta yang dia miliki, dan dia mengenalnya. Oh iya, oh ini, dan dia tahu. Lalu dia bertanya Allah, apa yang telah kamu perbuat atas nikmat-nikmat tersebut? Dia menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan atau suatu jalan yang engkau sukai. Engkau, E-nya besar karena Allah, untuk bersedekah padanya, melainkan aku bersedekah padanya karenamu. Allah berfirman, kamu berdusta, tapi kamu melakukannya agar disebut sebagai dermawan, dan sebutan itu sudah diucapkan. Kemudian diperintahkan agar wajahnya diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Wa na'udzubillah. Baik, seperti biasa, setelah membaca terjemahan dan bahasa Arab dari hadis atau bahasa Arabnya dan terjemahannya, kita akan masuk ke faedah daripada hadis ini. Apa yang kita ambil belajarnya? Yang pertama, teman-teman sekalian, niat itu harus ikhlas karena Allah. Dan ini sudah kita jelaskan dari awal-awal pertemuan kita. Dan ikhlas artinya tulus karena Allah. Tidak ada sesuatu yang perlu kita harapkan dari manusia. Apa yang kita inginkan, teman-teman sekalian? Seseorang sholat, Allahu Akbar, di sebelah ada mertuanya, atau ada atasannya, atau ada partner bisnisnya, atau siapa saja. Lalu dia perindah. Untuk apa? Apa yang dia dapatkan kira-kira? Pujian? Saya pernah jelaskan, pujian orang atau cacian orang sepanjang lidahnya. Kamu alim ya, sholatmu khusyuk ya. Baik, setelah itu apa? Badan kita tambah gemuk? Kenyang perut kita? Sama sekali nggak dapat apa-apa. Hanya lisannya, apa gunanya gitu? Tapi banyak orang menjual waktu dia, energi dia, ya, apapun yang dia sudah korbankan untuk ibadah gara-gara itu saja. Dia pergi 23 hari, 1 bulan, 40 hari haji, sudah ibadah bagus sana, pulang, lalu kemudian diceritain ke sana sini pada orang-orang. Kemarin itu haji begini, kemarin itu haji begini. Bukan tidak boleh kita ceritakan ya, mungkin kita ceritakan pada anak, pada istri, pada suami, pada orang tua. Tapi terbuka celah. Bisa kira-kira terselip nggak riaknya? Bisa. Untuk apa teman-teman sekalian? Bukankah banyak orang di Indonesia sekarang menggunakan acara walimah safar? Apa itu walimah safar? Walimah itu istilah untuk makanan perkawinan dalam agama. Tapi di Indonesia yang penting ada bahasa Arabnya. Ada bahasa Arab, sudah agama gitu kan. Walimah safar artinya makanan perkawinan untuk safar, tidak nyambung ya. Secara bahasa Arab nggak nyambung gitu kan. Untuk apa ini? Oh, supaya memberitahukan orang kalau saya mau umroh dan haji. Terbuka nggak pintu riya ini? Terbuka sekali ini. Kan gitu. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu sekalian, untuk apa walimah safar? Untuk minta maaf, Ustaz. Saya bilang minta maaf dalam Islam dilakukan setiap saat.
Jangan pernah tutup mata malam ini, hari ini, kecuali sudah minta maaf sama semua orang. Nggak nunggu pada saat kita mau umrah atau haji. Karena kalau kita punya masalah sama orang bisa meninggal, urusannya bukan lagi di dunia, urusannya di akhirat. Nggak bisa lagi. Dan di akhirat tidak berlaku lagi rupiah, tidak berlaku lagi dolar, nggak berlaku lagi uang-uang kita, emas, semua nggak berlaku lagi. Tanah dunia sudah nggak berlaku, dia mau ambil pahala kita, kan masalahnya. Baik, masalahnya apa lagi? Oh, untuk minta didoakan. Saya bilang ya, mau umroh atau haji kan Bapak Ibu, ngapain minta didoain? Anda yang doain kami mestinya. Gitu kan? Baik, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, apa bedanya orang yang adakan walimah safar seperti ini, undang orang, iklankan kalau dia mau umrah sama haji, sama ada orang mau sholat malam nanti malam, siang hari dia buka rumahnya untuk makan, lalu dia bilang doainnya nanti malam saya mau tahajud. Ada bedanya nggak kira-kira? Sama saja, mengiklankan ibadah kan? Untuk apa ini semua? Gitu. Para sahabat teman-teman sekalian dan para tabiin, kalau bisa nggak ketahuan. Umrah, haji, jihad, pergi pulang nggak ketahuan dia dari mana. Nggak diceritain sama orang. Kecuali terang-terangan memang Rasulullah SAW panggil baru mereka ikut. Itu pun mereka bisa ngontrol gitu kan. Tapi kalau nggak disampaikan sama orang-orang. Dia pergi, dia buat, selesai antara dia sama Allah. Dan subhanallah, semua ibadah teman-teman yang kita tidak riyai, kita nggak pernah berharap dipuji oleh orang, gitu kan? Allah akan buat ibadah itu dikenang oleh manusia dan jadi pelajaran. Imam Malik rahimahullah, salah satu imam madhab, beliau pernah pada saat mulai banyak mengajar, murid-muridnya banyak, muridnya bilang, wahai imam, ini kalau anda meninggal, ilmunya bisa hilang ini. Kami nggak semuanya bisa hafal. Kalau anda tulis, bagus sekali gitu. Imam Malik tulis kitab Muwatta. Terkenal buku salah satu dari 9 buku hadis, gitu kan? Ditulis Imam Malik, mulai bab 1, bab 2, hadis-hadis seperti Sahih Bukhari. Tapi Muwatta lebih sedikit hadisnya, gitu kan? Imam Malik mulai nulis. Begitu Imam Malik nulis, banyak ulama-ulama yang sezaman sama dia dianggap kelasnya kelas ulama, berlomba-lomba juga nulis buku, kasih nama juga Muwatta. Ini nama Muwatta. Jadi ada banyak Muwatta pada saat itu. Nah, dianggap Imam Malik ini ulama besar, jadi kalau diikutin sekalian bisa terkenal sama-sama. Murid-muridnya tanya, wahai imam, orang-orang pada rame-rame buat Muwatta juga nih. Kata Imam Malik kalimat sederhana, dan ini terbukti setelah beliau meninggal. Maka nadillahi fahuwa baq. Apapun yang dikerjakan karena Allah, dia yang akan kekal. Subhanallah, sampai sekarang cuma satu Muwatta, bukunya Imam Malik. Padahal waktu itu ada ratusan Muwatta. Kita tidak perlu repot-repot ceritain ke orang, karena Allah akan bongkar dengan caranya. Semua amal teman-teman yang kita kerjakan ikhlas karena Allah, kita nggak ceritain, Allah akan bongkar nanti, nggak usah khawatir itu. Sebagian ulama salaf dari tabi'in, mereka pernah berpuasa teman-teman, berpuasa ya, 20 tahun istrinya nggak tahu kalau dia puasa. Istrinya nggak tahu kalau dia puasa. Kita bukan nggak boleh ajak istri ya, tapi orang ini punya kisah sendiri. Rupanya dia waktu masih bujang belum menikah, dia selalu puasa Senin Kamis. Puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan, dia selalu jalankan. Waktu dia sudah menikah, istrinya jalankan kewajiban, masakin masakan. Dia nggak, hari Senin Kamis pun disiapin makanan. Belum tahu istrinya kan. Istrinya rupanya tidak lakukan itu, yang tidak puasa sunnah. Maka dia tidak bilang, saya lagi puasa, nggak usah masakin. Enggak, dia diam aja. Dia cuma bilang, kalau setiap Senin Kamis, bungkusin buat saya, nanti saya bawa aja. Istrinya nggak engah ini. Disuruh bungkus, jadi bawa. Dia seorang pedagang di Irak, dia selalu bawa ke pasar. Dia punya pasar kebetulan, dia punya toko di pasar, dibawa sama dia. Waktu makan siang, setiap orang miskin lewat dipanggil, dikasih makanan siang. 20 tahun begitu. Istrinya nggak tahu kalau dia puasa Senin Kamis nih. Dia pulang ke rumah nanti setelah sholat maghrib, setelah sholat isya. Begitu terus. Begitu pula ada seorang salaful ummah bersedekah 25 tahun. Tidak ada yang tahu kalau dia bersedekah. Istrinya, anaknya nggak ada yang tahu. Orang ini kebetulan punya target 100 kakak muslim di Madinah. Di zaman tabi'in, kisah klasik ini, zaman dulu. Dia melihat di Madinah ada 100 kakak muslim, miskin, susah nih. Apa yang dia bisa lakukan? Ya semampu dia. Rupanya dia mampu membagi-bagi gandum. Setiap orang kalau kurang lebih sekarang kita 1 kilo untuk kebutuhan 1 hari makan buat roti. Karena zaman dulu orang makan roti. Sama kalau kita sekarang mungkin 1 kilo beras. Dia setiap malam habis sholat tahajud, menjelang subuh, ada jeda waktu, maka dia membungkus gandum itu.
sekantong-sekantong, sekilo-sekilo, sampai 100 kantong. Lalu ditaruh di karung yang besar, dipikul di pundaknya, sisi kanannya, lalu dia naik kuda. Ditaruh di depan rumah orang-orang miskin. Tidak diketuk ya, ini dari saya, enggak. Taruh, tinggalin. 25 tahun. Orang yang terima pun tidak tahu kalau dari dia itu. Tidak tahu. Kapan ketahuan atau orang ini meninggal dunia? Waktu dia meninggal teman-teman, ditemukan di pundak sebelah kanannya waktu dimandiin jenazahnya ada bekas warna hitam. Pikul 100 kilo setiap malam. Pikul sendiri naik kuda gitu kan. Dipikul sama dia, berbekas. Lalu istrinya bilang, waktu ditanya ini bekas apa? Karena orang yang mandikan ada tetangga-tetangganya. Kenapa punggung sebelah kanan suamimu berwarna hitam? Nah, saya tidak tahu. Tapi mungkin saya biasa melihatnya di malam hari kalau mau menuju ke masjid subuh, dia selalu pikul karung, tapi saya nggak tahu apa itu. Mungkin itu sebabnya. Dan ternyata terbongkar lebih jauh. Allah punya hikmah dan punya cara membongkar kebaikan ikhlas itu. Terbongkar ternyata bantuan yang setiap malam sekilo-sekilo yang orang miskin 100 kakak tidak tahu itu berhenti waktu dia meninggal kan. Lama-lama akhirnya orang jadi tahu semua, oh, ternyata ini penyumbangnya nih. Lihat bagaimana mereka menjaga itu. Mereka menjaga keikhlasannya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu dari anggota tubuh seseorang muslim yang harus dia lama sekali puasakan dan dia penjarakan mengalahkan lisannya. Hati-hati nih, apalagi kalau dalam ibadah, tutup, jangan bicara, sudah selesai. Urusan kita sama Sang Pencipta Allah, gitu kan. Itu penting sekali digaris bawahi. Dan ingat teman-teman yang tadi saya bilang dalam hadis kita ada potongan kalimat dan sudah diucapkan. Itu penting sekali. Artinya orang yang riya akan dapat apa yang dia inginkan. Iya kan? Dia mau dipuji alim, ya sudah dipuji. Dermawan, orang sudah bilang, oh hebat, ya baik. Orang sudah bilang. Sudah dapat, apa yang dia inginkan dia dapat secara duniawi. Tapi saya bilang tadi, nggak ngenyangin perut, nggak hilangin dahaga, nggak nambah gemuk badan, nggak ada manfaatnya. Pujian dan cacian orang sepanjang lidahnya. Untuk apa kita kejar itu? Kebanyakan orang begitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah paham poin ini, tidak mengejar pujian orang, demi Allah lebih dari 3/4 kehidupan kita teman-teman sekalian lagi tenang. Karena di situ orang sibuk di situ kan, dia pakai baju bagus supaya orang puji, dia pakai mobil bagus supaya orang puji, semua puji. Bahkan ada orang menikah hanya untuk dipuji. Supaya datang istrinya didandanin segala, orang puji. Di rumah mungkin dia nggak berhubungan sama istrinya. Allah, banyak orang begitu. Hanya dia di bahan banggaan saja, gitu. Untuk apa ini semua? Nggak ada manfaatnya kan? Jadi ini penting teman-teman sekalian. Berarti kalimat tadi Nabi SAW mengatakan waqad qil dan sudah diucapkan, berarti dia dapat targetnya. Artinya orang riya didapat sama dia apa yang dia inginkan, tapi tidak bermanfaat buat dia. Pelajaran yang kedua teman-teman sekalian dari hadis kita adalah masalah orang yang mati syahid. Tentu ibadah yang luar biasa adalah jihad. Bahkan kata Nabi SAW, puncak Islam jihad. Ya. Fadilah jihad banyak. Banyak sekali. Cukup hadis Nabi SAW yang mengatakan fadilah jihad, puncak Islam adalah jihad. Dan perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, semenjak hijrah baginda Nabi SAW ke Madinah, 10 tahun terakhir dalam hidup beliau setelah 13 tahun dihabiskan di Mekah dalam fase kenabian. Kita bicara fase kenabian, karena umur Nabi SAW untuk jadi Nabi umur 40 tahun. 13 tahun di Mekah berarti sampai 53 tahun, ini fase awal berdakwah di Mekah. 10 tahun di Madinah, jadi umur Nabi SAW 63 pada saat meninggal. Itu adalah fase perjuangan. Dan kita lihat 10 tahun, kalau rentet secara histori, sejarah, kita akan temukan per 2 bulan sekali, itu selalu ada perang. Tidak pernah berhenti perang dalam hidup Nabi SAW. Dan ini pelajaran bagi kaum muslimin, gitu kan? Pelajaran, bukan kita mengajak perang sembarangan, bukan. Banyaknya umat Islam sekarang terpuruk justru karena mereka melupakan jihad. Satu sisi. Sisi yang lain ada juga orang yang menyalahgunakan kalimat jihad. Bukan pada tempatnya. Maka kita harus jelaskan secara netral. Apa sih jihad itu sebenarnya gitu kan? Kapan dia diwajibkan? Bagaimana apa rukun-rukunnya? Bagaimana kalau kita sedang berjihad untuk mendapatkan apa fadilahnya? Kita harus tahu semua itu teman-teman sekalian. Kita mulai dari sisi yang satu tadi adalah ada orang yang melupakan jihad sama sekali. Seakan-akan tidak mungkin ada jihad dalam hidupnya. Jangan lupa kita punya suratul Al-Adan.
Nabi SAW melalui dalam hidupnya peperangan, para sahabat melalui peperangan, beliau berdarah, beliau luka. Dan banyak sekali, sampai ada kitab-kitab khusus dibuat khusus menjelaskan kitab jihad. Khusus, tebal-tebal bukunya menjelaskan masalah itu. Dan bagaimana target para sahabat, target para tabi'in, target setiap orang beriman adalah mati syahid. Target utamanya. Harus, toh kita juga akan mati kan? Nggak mungkin nggak. Nah bagaimana kita mendapatkan mati yang terbaik? Itulah syahid. Nggak ada mengalahkan mati syahid itu. Sampai kata Nabi SAW, semua orang akan merasakan sakitnya kematian kecuali orang yang mati syahid. Karena dia hanya merasakan seperti cubitan atau sengatan atau gigitan semut saja. Memang berbeda mereka gitu kan. Baik, jihad teman-teman sekalian adalah membela agama Allah, untuk meninggikan kalimat Allah. Makanya pernah Nabi SAW jelaskan, seseorang yang berperang untuk dikatakan pahlawan, seseorang yang berperang untuk membela sukunya atau negaranya, seseorang yang berperang gitu kan, untuk mencari nama baiknya, ya. Ini semua, dan seseorang yang berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah, maka yang terakhirlah yang dihitung jihad. Jadi kalau kita bela negara bisa, tapi niatnya karena meninggikan kalimat Allah, supaya agama Islam tersebar, gitu kan. Bukan hanya murni karena fanatisme, gitu. Maka ini dulu digarisbawahi, niatnya harus karena Allah dulu, gitu. Itu jihad. Jihad ini teman-teman dibagi dua oleh para ulama. Ada jihad difa', jihad untuk membela diri, seperti kasus kalau negara sebuah wilayah muslimin dijajah, kayak kita dulu waktu dijajah oleh Jepang sama Belanda, gitu kan. Sekarang misalnya teman-teman kita di Palestina dijajah oleh Yahudi, Israel, ya. Maka di sini kita harus bela diri, namanya jihad difa'. Difa' itu mempertahankan kehormatan kita. Perang, terbunuh mati syahid insya Allah. Tapi ingat, niatnya tadi poin pertama ikhlas. Ini sudah umum, dan ini sifatnya kalau kita diserang dan dikuasai, sifatnya fardu ain. Artinya wajib secara individual. Gak bisa enggak ini. Kita nggak boleh lari, karena lari dari kancah peperangan dosa besar. Gitu kan? Kata Nabi SAW, hindarilah 7 induk dosa besar. Syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, berzina, minum khamar, sihir, dan lari dari kancah peperangan, serta menuduh wanita baik-baik berzina. Salah satunya adalah lari dari kancah peperangan. Nggak boleh orang lari dari kancah peperangan. Seorang muslim tidak kenal namanya kalah. Dia masuk kancah peperangan, kalau dia terbunuh, itu target utama, mati syahid. 1000 mujahid masuk medan perang, 1000-1000-nya mau mati. Emang itu targetnya. Atau mereka menang, berarti tidak ada kalah kan? Nggak ada kalah dalam Islam. Maka ini poin yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau jihad itu difa, sifatnya fardu ain. Sekarang kita masuk ke jihad yang lainnya. Yang kedua, jihad ini adalah jihad ekspansi atau penyebaran Islam. Nah ini yang ditinggalkan oleh kaum muslimin di sekarang. Kita selalu menganggap jihad itu hanya ada kalau kitanya ya diserang, dikuasai. Tapi nggak ada jihad yang lain, ini keliru. Kita tahu baginda Nabi SAW menyerang Khaybar dan akhirnya menguasai Khaybar yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kita tahu Nabi SAW ekspansi Islam ke Mekah, gitu kan? Akhirnya Mekah masuk dalam Islam. Kita tahu di zaman Abu Bakar pasukan muslimin menyerang Bahrain, ya. Kemudian juga pasukan dibentuk untuk menyerang negeri Syam. Di zaman Umar bin Khattab dilanjutkan ekspansi itu ke negeri Syam sampai takluk seluruh negeri Syam. Palestina, Syria, Lebanon, dan Jordania. Itu tahun 15 Hijriah. Tahun 16 Hijriah, Umar di negeri Syam tahun 15 ini Umar bin Khattab mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhum untuk mengekspansi Islam ke sana. Kemudian tahun 16 Hijriah kita tahu ekspansi Islam dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, diutus oleh Umar bin Khattab untuk menyerang Persia, wilayah timurnya Jazirah Arab. Dan akhirnya Irak, Iran, Afghanistan, Rusia takluk di tangan kaum muslimin. Tahun 20 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus Amr bin As radhiyallahu anhu pergi ke Mesir, Afrika. Terbukalah Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko, dan suku Barbar pada saat itu umumnya di Mesir, dan suku Kipti banyak masuk Islam. Dan Afrika terbuka Islamnya, gitu kan. Jadi kita lihat memang ada ekspansi. Ada ekspansi itu. Ada
upaya menawarkan Islam kepada orang-orang yang belum faham. Tetapi syarat-syarat ekspansi ada. Yang pertama, mereka harus punya pemimpin resmi. Kita sekarang presiden, raja, khalifah, harus ada pemimpinnya. Dan harus punya kekuatan. Nabi SAW di Mekah belum ada jihad ekspansi. Di Mekah tidak ada. Muslimin masih lemah. Ya gitu. 13 tahun Nabi SAW sampai dikerumuni, digebukin. Ada Sumayyah radhiyallahu anha, wanita pertama mati syahid dalam Islam, dan suaminya Yasir radhiyallahu anhu mati syahid pertama dalam Islam, itu sampai dibunuh di depan muslimin, tapi nggak ada kekuatan. Sampai kata Nabi SAW waktu lihat penyiksaan terjadi di Mekah, sabran ala Yasir fa inna mau'idukumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, karena kalau kalian mati pun kalian akan mati syahid, masuk surga, gitu kan. Sampai terbunuh Sumayyah, dibunuh oleh Abu Jahal, majikannya. Ditusuk perutnya lagi hamil, gitu kan. Yasir suaminya dibunuh juga begitu. Ya. Maka pada saat itu tidak ada kekuatan. Sampai Umar bin Khattab baru masuk Islam, syahadat, baru berapa jumlah kaum muslimin. Dari 13 tahun masa dakwah Nabi SAW di Mekah, yang masuk Islam 153 orang saja. 13 tahun, gitu kan. 153 sedikit sekali. 83 orang pun hijrah ke negeri Habasyah karena disiksa tiap hari. Tinggal 70 orang bersama baginda Nabi SAW di Mekah. Gitu kan? Tidak ada kekuatan. Gitu. Umar bin Khattab begitu masuk Islam, dia bilang, ya Rasulullah, bukankah orang-orang kafir Quraisy itu orang salah, kafir? Kata Nabi SAW, iya. Bukankah kita ini benar? Kata Nabi SAW, iya. Kalau begitu ya Rasulullah, kita perangi aja. Langsung mau perang pada saat itu. Apa kata Nabi SAW? Belum ada perintahnya, Umar. Belum bisa sekarang, nggak bisa, percuma. Kekuatannya belum ada, kan gitu. Nah, setelah Nabi SAW pergi ke Madinah, dibaiat beliau menjadi Raja Madinah, ya, punya kekuatan militer, bentuk pasukan-pasukan muslimin, maka Nabi SAW mulai menyerang, punya kekuatan gitu kan. Jadi yang pertama harus ada pemimpin yang resmi, dan pemimpin ini mengumandangkan jihad, seperti sering Nabi SAW mengumandangkan di Madinah sehingga akhirnya muslimin keluar. Yang kedua, memang wilayah yang akan diekspansi Islam atau akan disebarkan Islam di sana, ya, itu memang wilayah yang belum tersentuh padanya dakwah Islam. Kalau misalnya wilayah itu ada media Islam di sana, ada kekuatan muslimin di sana, udah biarin aja. Sebab yang kita ekspansi wilayah yang belum terjangkau dakwah memang. Yang ketiga, pada saat pasukan sudah akan menyerang, harus wajib hukumnya menawarkan kepada mereka Islam dulu. Nawarkan Islam dulu. Kalau mereka tolak Islam, baru disuruh bayar jizyah atau upeti. Upeti ini disepakati. Misal kota A akan diserang oleh muslimin, ditawarkan Islam, dikirim para ulama di sana. Islam itu begini-begini, kami ajak kalian masuk Islam. Kalau kalian masuk Islam, wilayah kalian punya kalian, kerajaan punya kalian, usaha punya kalian. Cuma syahadat kami pergi. Terapkan hukum Islam. Hanya itu targetnya. Bukan datang mencaplok, mengambil hartanya orang, enggak. Target itu. Kalau mereka nolak, baik. Kalau nolak, ini kebenaran loh. Hukum Allah, nggak bisa ditolak ini. Allah mengatakan, hatta yu'tul jizya an yadi wa hum saghirun. Kalau mereka tolak Islam, hai Muhammad, suruh mereka bayar jizyah, upeti. Dan mereka dalam keadaan terhina. Harus. Gak bisa enggak, karena ini kebenaran, tidak boleh tolak. Gitu kan? Ada orang masuk Islam kerelaan, ada orang masuk Islam terpaksa. Makanya nanti disebutkan dalam hadis tentang hari kiamat, menjelang hari kiamat, waktu Isa AS turun dan membunuh Dajjal. Maka kata Nabi SAW, pada saat itu seluruh wilayah di muka bumi masuk Islam, baik dengan kemuliaan atau karena terpaksa. Kalau tidak masuk Islam, dibunuh oleh Nabi Isa AS. Gak bisa lagi. Gitu kan? Kamu boleh nolak kebenaran, dan itu demi kebaikan dia. Dia syahadat, dia mati, dia masuk surga. Jadi ini perlu digarisbawahi. Jadi permasalahannya adalah dia harus tawarkan Islam. Kalau dia tolak jizyah, kalau dia tolak, mereka tolak, perang. Baru jihad, baru menyerang, gitu kan? Dan Nabi SAW mewasiatkan ke seluruh pasukannya. Kalau sudah pilih yang ketiga, opsi yang ketiga akan menyerang, ingat, tidak boleh bunuh orang tua. Gak boleh bunuh anak-anak, gak boleh bunuh wanita, gak boleh rusak fasilitas umum, gak boleh rusak tempat ibadah, gak boleh bunuh hewan-hewan, gak boleh membakar, ya, gak boleh memaksa, ya. Intinya kalau orang menyerah sudah selesai, jadi tawanan,
Itu konsepnya. Jadi kita masuk betul-betul menyerang karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mutilasi dalam Islam, nggak ada musuh ditangkap, penggal lehernya, potong kupingnya, segala macam, nggak ada. Ditusuk mati, selesai. Sudah selesai kan urusannya. Seperti itulah. Orang menyerah, lempar senjatanya, sudah selesai, jadi tawanan. Dan Nabi SAW memerintahkan, menyebutkan kalau salah satu akhlak yang mulia, bebaskan tawanan. Yang mulianya Islam teman-teman sekalian, kalau sudah menguasai sebuah wilayah, dari ekspansi tadi itu, maka konsep tadi penyerang dan menghukum orang-orang yang sudah melanggar berubah menjadi konsep yang lain setelah berkuasa. La ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam Islam. Setelah kita berkuasa, hukum Islam diterapkan, nggak ada paksaan. Kalau kau masuk Islam atau saya penggal lehermu, nggak ada itu. Makanya kita tahu waktu Umar bin Khattab masuk menembus Palestina, pada saat itu teman-teman sekalian banyak gereja. Sampai sekarang di Palestina ada gereja peninggalan dari zaman Umar dulu, bahkan sebelum Umar. Umar bin Khattab tidak hancurin tuh gereja. Nggak paksa orang Kristen harus masuk Islam, kalau tidak kami bunuh, enggak. Yang penting Islam sudah berkuasa, hukum Islam diterapkan, selesai urusannya. Karena hukum Allah harus diterapkan. Gitu loh. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi nggak ada paksaan. Kita tahu pada saat perang paling besar di dunia yang terjadi adalah perang yang disebutkan oleh Nabi SAW, kalian pasti akan bebaskan Konstantinopel. Konstantinia berarti Turki sekarang ya. Dulu Turki bagian Asia dikuasai muslimin, bagian Eropa dikuasai oleh Bizantium Romawi. Dan di situ kaisarnya, kekuatan terkuatnya Romawi di situ. Nabi SAW bilang, kalian akan menembus Konstantinopel. Kalian semua umat Islam, siapapun kalian pasti akan menembus itu. Dan ketahuilah, sebaik-baik pemimpin yang menembusnya nanti adalah pemimpin yang memimpin pasukan adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan adalah sebaik-baik pasukan. Maka semua sahabat berusaha itu, banyak yang berusaha di zaman Uthman bin Affan, di zaman Ali bin Abi Thalib, di zaman Yazid bin Muawiyah, banyak mereka berusaha menyerang tapi gagal terus. Berhasilnya nanti di zaman Uthmaniyah di tahun 1453 Masehi, barulah Muhammad bin Murad atau dikenal dengan Muhammad Al-Fatih menembus benteng Konstantinopel, gitu kan. Dan memang anak ini luar biasa. Umur 25 tahun pada saat itu, hafal 30 juz Al-Quran, hafal 9 buku hadis, ya. Khalifah, raja 25 tahun tapi hafal Al-Quran, hafal 9 buku hadis. Ulamanya pada saat itu kaum muslimin, walaupun umurnya masih 25 tahun. Dan terdidik betul-betul dengan keimanan, karena ayahnya juga Murad, Sultan Murad adalah orang yang mulia sekali. Ya. Maka ditembuslah pada saat itu ekspansi. Tapi apa yang terjadi pada saat masuk di sana? Gereja dibiarkan. Ya. Sampai sekarang masih banyak bekas. Dari kerajaan Bizantium masih ada bangunan. Dan ada gereja seperti Masjid Hagia Sophia. Dulu gereja Hagia Sophia diganti cuma jadi masjid saja. Turunkan salibnya, diganti jadi masjid. Dan orang-orang Nasrani langsung Muhammad Al-Fatih. Semua pasukan teman-teman di seluruh muka bumi selain muslimin, kalau sudah berkuasa, semena-mena sudah. Begitu masuk dengan kekuatan militer, udah selesai urusannya. Mau bunuh siapa yang mereka bunuh, merusak apa yang mereka mau rusak, rampas apa yang mereka mau rampas, muslimin tidak seperti itu. Datang, terapkan hukum Islam, selebihnya la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam Islam. Ya. Walaupun kalau wilayah itu dikuasai dengan kekuatan akan menjadi ghanimah namanya, harta rampasan perang. Nah, sudah begitu. Antara muslimin dengan orang-orang di sekitar wilayah itu akan ada pembagian harta. Ya. Ini perlu digarisbawahi. Ya. Berhubungan dengan masalah jihad itu sendiri. Jadi yang pertama harus ada pemimpin. Yang kedua tadi apa? Wilayah yang belum terjangkau dakwah Islam. Ini ulama ambil di poin kedua ini teman-teman sekalian, pada saat Nabi SAW sempat umroh, waktu mau umroh, terus kemudian terjadi kesepakatan Hudaybiyah, gitu kan. Sempat muslimin mau menyerang Mekah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menghalang mereka, tidak jadi perang, terjadi kesepakatan karena ternyata di dalam Mekah ada kaum muslimin yang beriman tapi disembunyikan imannya. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, kalau kalian masuk menyerang maka bisa saja kalian akan membunuh saudara kalian muslim tanpa kalian sadari. Sebagian ulama mengatakan berarti di situ sudah ada kaum muslimin dan dakwah ada di dalam, gitu kan? Gak boleh kita sembarangan. Tapi wilayah-wilayah yang memang tidak ada dakwah sampai padanya, memang butuh untuk itu. Kalau sekarang bisa kita sebarkan melalui media, kita bisa sebarin Islam, maka tertutup pintu ini dulu, gitu kan? Sampai memang kalau dia masuk ke masalah yang kedua, ya poin yang pertama tadi masalah jihad, ya difa. Kalau mereka sengaja mau menyerang kita, nah itu lain.
Itu lain, gitu kan? Itu sudah harus mereka melawan muslimin, tidak bisa lagi enggak. Jadi ini syarat yang kedua, yaitu wilayah itu belum terjangkau dengan dakwah. Yang ketiga, cukupnya kekuatan muslimin. Cukupnya kekuatan muslimin. Jadi tidak boleh juga semena-mena ini. Jangan hanya 2 orang terus mau jihad. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 60 tentang masalah harusnya kita punya persiapan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan dari diri kalian semua keterampilan perang, apapun yang bisa dimiliki, menunggangi kuda, memanah, kalau sekarang menggunakan senjata-senjata canggih untuk ya menghadapi musuh-musuh Allah. Kalian akan menakuti atau menghadapi musuh Allah atau musuh-musuh kalian. Ya, ada perintah untuk itu. Jadi harus kekuatan juga ada. Dan kekuatan yang paling ideal teman-teman 12.000 orang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak akan terkalahkan pasukan umatku kalau mencapai jumlah 12.000 orang. Itu kekuatan yang paling ideal. Tapi kalau seandainya tidak ada maka cukup, gitu kan? Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah waktu Amr bin As diutus ke Mesir tahun 20 Hijriah untuk ekspansi Islam ke sana, pasukannya cuma 8.000 orang. Cuma 8.000 orang, gitu kan? Lalu dia kirim surat ke Madinah. Ya Amir Mu'minin, Amr bin As kirim surat radhiyallahu anhu. Ya Amir Mu'minin kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Amir Mu'minin, ya. Kami cuma 8.000. Wilayah Mesir luas. Afrika luas. Mungkin tidak cukup pasukan. Tambahkan dan genapkan kami 12.000 supaya kami dapatkan fadilah hadis Nabi tidak akan terkalahkan. Umar bin Khattab lihat di Madinah tidak ada pasukan ini. Siapa yang mau dikirim gitu? Tinggal masyarakat setempat gitu kan. Nggak ada lagi kekuatan karena ada pasukan yang lain itu jumlahnya sekitar 30.000 orang juga berangkat ke negeri Persia. Jadi jumlah muslimat itu masih sedikit. Maka Umar bin Khattab mengutus 4 orang saja. Pergi ke sana 4 orang. Lalu ada suratnya Umar. Kata Umar, hai Amr bin As, saya sudah mengutus kepadamu 4 orang saja, setiap orang kekuatannya 1.000. Maka ini berarti sama dengan 4.000 orang nih. Dan memang kebetulan memang 4 orang ini orang yang dihitung oleh Nabi SAW punya kekuatan 1.000 orang. Dari suaranya, dari kekuatan fisiknya, dari strategi perangnya. Udah, ini 4 orang, genapin dia. Sama kau anggap 12.000. Tawakkal ala Allah gitu. Serang saja gitu. Karena memang tidak ada kekuatan pada saat, tapi ada pasukan ya. Ada pasukan di sini. Nabi SAW pergi ke Badar, ada pasukan. Walaupun cuma 300 orang sekian. Memang itu kekuatan muslimin pada saat itu, tapi ada kekuatan. Kemudian kita tahu di perang Uhud ada 700 orang, gitu kan. Di perang Tabuk lebih besar lagi, sudah mencapai 1.000 orang sekian. Di perang pembebasan kota Mekah lebih besar lagi, gitu kan. Itu udah sampai sekian ribu orang, 7.000, 8.000 orang. Perang Hunain setelahnya, itu sudah sampai 12.000 sekian kaum muslimin. Dan seterusnya, maka ada kekuatan di sini. Ada kekuatan, gitu kan. Dan kekuatan masuk dalamnya selain kekuatan jumlah fisik muslimin, prajurit-prajurit, juga yang dimaksud adalah kekuatan akidah di sini. Harus dibekali dengan ilmu. Bukan hanya orang dipanas-panasi saja perang, mati syahid selesai. Nggak ada ilmunya. Harus dibekali dengan masalah tauhid karena orang bisa kendor di medan perang, begitu lihat darah, ya, dengar suara senjata, ya, ada apalah segala macam, itu berbahaya sekali kan. Kita tahu di perang Mu'tah misalnya, Nabi SAW mengutus 3 orang sahabat. Perang Mu'tah ini 3.000 pasukan muslimin melawan 200.000, 250.000 orang Romawi. Kekuatan muslimin itu saja pada saat itu memang 3.000 itu sudah sangat besar. Tapi Nabi SAW suruh serang, nggak diam, serang saja. Kata Nabi SAW, pemimpin yang pertama pegang pedang, pegang bendera adalah Zaid bin Harithah. Pegang pedang ini, pegang bendera. Kalau Zaid terbunuh, maka Ja'far bin Abi Talib yang pegang bendera. Kalau Ja'far terbunuh, gitu kan, Abdullah bin Rawaha memegang bendera. Jadi di sini ulama mengatakan isyarat dari Nabi SAW kalau 3 orang ini akan mati syahid. 250.000 orang. Dilawan dengan 3.000 ini kan luar biasa. Tapi perlu digarisbawahi ada kekuatan ya. Walaupun sedikit ada kekuatan. Tapi kalau tadi cuma 2 orang, 5 orang, ini nggak bisa ini, gitu kan?
Tapi ribuan orang ya lumayan, banyak gitu kan. Maka pada saat itu, karena kekuatan akidah mereka ada, tahu tentang Tuhannya Allah, ada keimanan, Zaid bin Harithah mati terbunuh di depan para sahabat. Termasuk di belakangnya dia Ja'far bin Abi Thalib yang siap menggantikan bendera kalau dia terbunuh. Karena kekuatan pasukan pada saat itu ditahu kalau bendera masih ada. Walaupun jumlah pasukan sedikit tapi benderanya berdiri berarti dia masih menang. Kalau bendera jatuh, maka berarti kalah walaupun pasukannya banyak. Makanya di perang Uhud, di awal peperangan dianggap muslimin menang karena bendera Quraisy, walaupun jumlah mereka 2.800 orang waktu itu dianggap lemah karena benderanya jatuh 11 kali di perang Uhud, di awal peperangan. Pertama dipegang Hamzah dan Ali, Zubair radhiyallahu anhum, tiga-tiganya sepakat. Ayo kita ambil sekelompok muslimin, kita serang pemegang benderanya. Jadi begitu diserang, terbunuh, jatuh bendera. Orang Quraisy terpukul, gitu kan. Ada yang datang angkat bendera, diserang lagi sama mereka, mati lagi, sampai 11 kali. Akhirnya 2.000 orang ini lari semua kocar-kacir. Waktu Zaid bin Harithah mati terbunuh, muncrat darah, gitu kan. Ja'far lihat nih. Ini nggak gampang kalau orang punya akidah baru dia bisa kokoh. Ja'far nggak pakai nunggu, lihat mati syahid, dia bilang gembira betul orang ini sudah mati, masuk surga nih. Dia ambil bendera sama dia. Nabi SAW menceritakan dalam hadis yang sahih tentang kejadian perang Mu'tah. Begitu terjadi peperangan, muslimin sekarang terjadi peperangan. Mulailah mereka menyerang, mulailah gitu kan. Lalu Zaid bin Harithah mati terbunuh, mati syahid, kata Nabi SAW. Sekarang Ja'far bin Abi Thalib memegang bendera, lalu menyerang. Diceritakan gitu kan. Lalu kemudian Ja'far terputus tangan kanannya. Dia lagi pegang bendera, dipotong oleh musuh. Terpotong ini, muncrat darah. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ja'far tidak merasa kalut sama sekali. Dipegang bendera dengan tangan kirinya. Tapi sekarang dia sudah tidak bisa pegang pedang. Tadinya tangan kanannya dipegang bendera, tangan kirinya pegang pedang, gitu kan? Ini enggak, pedang dilempar, dipegang bendera. Karena bendera ini pondasinya, gitu kan? Dipotong lagi tangan kirinya, sehingga putus tangannya. Lalu Ja'far menahan bendera dengan kedua sisa tangannya. Akhirnya ditusuk oleh musuh mati syahid. Dan kata Nabi SAW, Ja'far digantikan oleh Allah kedua tangannya dengan kedua sayap. Ya. Maka pada saat itu Abdullah bin Rawaha, sahabat yang ketiga, lihat depan matanya nih. Karena tiga orang ini gak boleh saling jauh. Satu terbunuh harus pegang bendera gitu kan. Zaid bin Harithah mati. Ja'far bin Abi Thalib dua-dua tangannya dipotong di medan perang. Depan matanya darah muncrat, mati ditusuk dadanya. Dia sempat diam sejenak. Kata Nabi SAW, Abdullah diam sejenak. Dia nggak langsung ambil bendera. Rupanya Abdullah ini sedikit punya rasa takut. Dia lihat ini orang mati seperti ini, berarti dia juga nasibnya akan sama. Lalu dia motivasi dirinya. Dia mengatakan, hai Abdullah, tinggal selangkah surga. Raih bendera dan majulah. Lalu Abdullah bertakbir, ambil bendera, lalu kemudian mati, masuk dan mati syahid. Apa kata Nabi SAW? Ketiga sahabat kalian ini sekarang ini Allah siapkan buat mereka singgasana di surga. Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abi Thalib diberikan singgasana yang mewah, penuh dengan permata, kakinya 4. Dan Abdullah bin Rawaha dikasih singgasana lebih sederhana. Kalau saya nggak salah riwayat menjelaskan sekitar 3 kaki saja. Kata para sahabatnya, Rasulullah, apa bedanya? Tiga-tiganya mati syahid. Kata Nabi SAW, karena Abdullah sempat ragu sejenak. Gara-gara itu kurang pahalanya. Azan nih, rumah atau masjid ya? Nah, azan masjid langsung tekad jalan gitu loh. Ini ragu ini mengurangi kadar pahala. Puasa atau enggak ya? Puasa. Setengah-setengah nanti akhirnya kurang juga pahalanya. Seperti itu. Tapi di sini teman-teman sekalian, kita lihat bagaimana Nabi SAW mengizinkan peperangan itu terjadi. Dan perlu digarisbawahi ada kejadian juga di sini. Waktu tiga-tiganya mati syahid, kata para sahabat yang hadir, kami menyaksikan kaum muslimin. Belum pernah kami saksikan kekalahan seperti itu. Kocar-kacir semuanya. Kocar-kacir, banyak korban. Lalu ada seorang sahabat, saya tidak terlinkas namanya, mengangkat bendera, kemudian berkata, wahai muslimin, kita ini pasukan Rasulullah. Kumpul semua di sini. Datanglah Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang mulia, gitu kan? Datang. Lalu kemudian sahabat ini melempar bendera kepada Khalid mengatakan, ambillah. Kata Khalid, kau lebih senior dalam Islam. Kata dia, demi Allah Khalid, saya tidak ambil kecuali untuk kau yang pegang. Kau lebih pantas jadi pemimpin.
Maka Khalid bin Walid buat strategi baru nih. Tiba-tiba dibuat strategi perang yang terbalik semuanya. Jumlah muslimin yang tinggal waktu itu cuma sekitar 2000 sekian. Dan pasukan musuh masih kuat. Ini 250.000 orang gitu. Walaupun dibantai berapa banyak, masih banyak gitu kan. Maka Khalid bin Walid mengatur strategi. Di malam hari mereka coba melawan, kemudian setelah melawan mereka kembali. Malam hari Khalid bin Walid mengatakan malam ini kita nggak ada tidur. Nggak ada istirahat, sekarang kita atur strategi. Tukar baju. Jadi baju, kan kalau pasukan zaman dulu tuh, pasukan depan ada bajunya warna merah, yang ini ada tanda warna biru, ada tanda-tandanya. Jadi orang tahu ini pasukan sebelah kanan, ini pasukan sebelah kiri, ini pasukan belakang, ini pasukan tengah, ini pasukan depan, ada pakaiannya beda-beda. Khalid bin Walid suruh tukar baju nih, sehingga wajah mereka berubah. Yang di belakang dimajukan ke depan, yang kanan ke kiri, gitu kan. Wajah mereka berbeda, diubah. Lalu Khalid bin Walid mengatur strategi lain. Beliau membagi per 50 atau 100 orang dari pasukan, disuruh pergi jauh-jauh dari pasukan, keluar. Kemudian nanti 100-100 orang ini, kalau saya tidak salah sampai 50 orang kalau salah, 50 sampai 1000 orang. Jadi ada 20 pasukan kecil. Disuruh Khalid bin Walid keluar jauh-jauh, pergi jauh-jauh. Nanti kalian datang setelah kalian lihat peperangan berkecamuk. Dan cara datangnya satu-satu. 50 orang datang, tapi syaratnya mengambil pelapa-pelapa kurma, karena itu di daerah sekitar padang pasir, pelapa-pelapa kurma, lalu semuanya menaruh pelapa kurma di pasir, sehingga debunya berterbangan. 50 orang ini datang, debu semuanya. Takbir, masuk di pasukan. Nanti datang lagi, berapa saat kemudian 50 orang yang lain. Dan dari semua sisi, dari belakang pasukan itu semuanya berjalan gitu. Dari sana debu, dari sana debu, dari sana debu. Kebetulan peperangan waktu dipimpin oleh 3 sahabat yang mati syahid itu sudah berjalan seminggu. Dan orang-orang kafir bingung, seminggu tidak bisa kalahin 3.000 orang, ini gimana ceritanya? Karena 3.000-nya semua mau mati gitu kan. Susah dikalahin orang yang mau mati gitu. Mereka orang-orang Romawi berharap bisa pulang gitu. Maka yang terjadi pada saat itu, sudah seminggu mereka lihat pasukan kok beda mukanya. Mereka kenal nih yang pasukan depan yang kemarin sudah berdarah-darah ini sudah ketahuan nih. Ini kok beda mukanya, kok beda gitu kan. Gak lama kemudian pada saat lagi menyerang dengan semangat, dari jauh ada takbir datang 50, tapi debu banyak, jadi gak ketahuan jumlahnya. Datang lagi takbir, akhirnya jadi kendor pasukan musuh. Gitu kan. Mereka hanya mundur, sampai muslimin banyak yang menyerang gitu kan, banyak jadi korban. Pada saat itu Khalid bin Walid mengatakan berhenti, kita pulang sekarang. Dan selesai pulang ke Madinah. Tidak tahu dari mana berita tiba di Madinah kalau muslimin gitu kan di perang Mu'tah ini melarikan diri. Tadi kan saya bilang melarikan diri dari kancah peperangan kan dosa besar, gitu kan. Yang terjadi teman-teman sekalian, anak-anak kecil di Madinah, kalau kita mungkin anak-anak SD yang masih kecil, di bawah umur balik. Mereka semua sepakat tanpa orang tuanya tahu, mereka semua berdiri dekat pintu gerbang Madinah pegang batu. Begitu pasukan Khalid bin Walid datang, mereka lempari. Mereka mengatakan, anak kecil. Mereka mengatakan, kalian pasukan lari dari medan perang. Dia lempari batu. Jadi anak-anak kecil yang marah gitu ya. Ini kena fahamnya agama. Pada saat mereka masuk, sampai salah satu dari pasukan itu mengatakan, saya waktu pulang masuk ke Madinah, waktu saya ketuk rumah istri saya tidak mau bukain pintu. Diketuk, kenapa? Kau nggak mau bukain? Kamu kan lari dari medan perang. Pengecut. Nggak boleh masuk ke rumah gitu. Sampai Nabi SAW bersabda mengatakan, pasukan Khalid bin Walid bukan orang yang lari dari medan perang, tapi mengatur strategi perang. Karena kalau tidak muslimin bisa habis. Mereka pulang melapor untuk menyerang lagi, dan pasukan musuh sudah tahu mereka kalah. Pasukan muslimin kuat, tidak bisa dikalahin. Sudah cukup itu. Kan gitu. Seperti itulah. Nah ini bagian dari kejadian di zaman Nabi SAW, dan bagaimana pada saat itu ada kekuatan maka boleh menyerang. Walaupun nanti ada korban yang terjadi, tapi orang mati syahid, gitu kan? Orang mati syahid. Nah, teman-teman sekalian, orang yang mati syahid punya fadilah banyak. Kalau fadilah jihad sudah saya sebutkan tadi, dan beberapa contoh-contohnya, gitu kan? Kalau fadilah orang mati syahid, diantaranya adalah hadis yang sahih, di mana Nabi SAW bersabda, orang yang syahid tidak akan merasakan sakaratil maut kecuali seperti gigitan semut. Hadis yang lain adalah hadis yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang syahid, ya, akan dibangkitkan pada hari kiamat
sementara darahnya keluar dan mengeluarkan bau yang lebih wangi dari kasturi. Jadi lukanya akan berdarah. Tapi nanti keluar bau kasturi, orang tahu ini mati syahid. Yang ketiga, orang yang syahid, kata Nabi SAW, tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, dikubur dengan bajunya. Makanya semua sahabat yang mati syahid dikubur dengan cara seperti itu. Nggak ada lagi yang perlu dimandikan, dianggap suci mereka. Yang keempat, orang mati syahid, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, begitu darahnya netes, ya, mati, maka pada saat itu semua dosanya dibersihkan kecuali hutangnya. Semua dosa kecil besar dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah, tentu kecuali dosa kufur, dosa syirik ya. Tapi kalau dosa-dosa yang lain, zina, apa segala macam bersih. Ya. Kecuali hutang harus dibayar. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah orang mati syahid bisa memberikan 70 syafaat keluarganya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, orang syahid bisa memberikan syafaat pertolongan 70 dari orang yang dia kenal, kerabatnya atau orang lain. Sampai para sahabat saling memberikan wasiat satu sama yang lain kalau mau mati syahid, kalau mau perang ya. Kalau kau mati duluan jangan lupa saya. Kalau saya mati saya juga tidak akan lupakan kamu. Mereka saling berbagi syafaatnya nanti. Karena ini masuk surga bersama dia tanpa hisab. Gitu kan? Sampai ada di antara sahabat kalau ada yang terbunuh mati syahid jatuh, maka mereka sengaja menjatuhkan dirinya dari kuda sambil mengejar orang itu sebelum mati. Dia mengatakan, wahai fulan, jangan lupa syafaatmu buatku. Jadi mereka saling mewasiatkan. Seperti itulah. Ya. Jadi bisa menyelamatkan 70 keluarganya. Yang keenam, jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang mati syahid tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Dan ini terjadi. Perang Uhud terjadi tahun 3 Hijriah. Tahun 153 Hijriah, 150 tahun setelah itu, pernah Madinah ditimpa hujan lebat sehingga banjir. Dan tanah di Madinah kan padang pasir ya, sebagian terutama wilayah Uhud. Kalau teman-teman pernah ke Uhud tahu, kan ada padang pasir kan, kuburannya para syuhada. Itu akhirnya merosot tanahnya, dan padang pasir kan dia kalau kena air hujan dia terus merosot sampai ke padatan tertentu. Ya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, syuhada Uhud kelihatan jenazahnya, Hamzah, Mus'ab, dan para sahabat Nabi yang lain, dan mereka masih mengenalnya. Karena masih baru penduduk Madinah turun-temurun menceritakan Hamzah itu mukanya begini, Mus'ab begini, dan masih mengeluarkan darah. Itu disaksikan oleh penduduk Madinah, itu fakta sejarah berhubungan dengan masalah itu. Jadi memang mereka punya kelebihan yang sangat banyak sekali. Tentu juga yang ketujuh adalah tidak akan ada pertanyaan atau tidak ada fitnah kubur. Nggak ada lagi pertanyaan malaikat siapa Tuhanmu, siapa nabimu, nggak ada lagi ini semua. Yang kedelapan, tidak ada lagi timbangan amal pada hari kiamat. Apalagi yang mau ditimbang, semua dimaafkan, gitu kan? Jadi semua dimaafkan. Yang kesembilan, satu-satunya orang yang mati syahid teman-teman sekalian yang mau kembali ke dunia hanya mereka. Hanya orang yang mati syahid. Satu-satunya orang yang meninggal dunia yang mau kembali ke dunia hanya orang yang mati syahid. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua orang yang mati ya tidak berharap kembali ke dunia kecuali syahid. Orang-orang yang mati syahid ini. Ya, atau syahid, maaf. Syahid. Orang yang mati syahid. Nah, orang yang mati syahid ini kata Nabi SAW berhubungan dengan kasus yaitu beberapa syuhada yang terbunuh di perang Badar. Waktu jenazahnya lagi dikumpulin mau dikuburin oleh Nabi SAW dan para sahabat, kata Nabi SAW, sekarang ini ruhnya para teman-teman kalian sedang berbicara dengan Allah. Sedang bicara sama Allah. Mereka mengatakan, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Bukan untuk ketemu istri, bukan untuk kembali kepada kerjaan dan aktivitas sehari-hari, supaya kami terbunuh lagi. Mau kembali dunia, mati lagi, gitu kan? Supaya mati lagi. Karena besarnya pahala yang telah Allah berikan kepada mereka. Cuma tunggu ditusuk musuh selesai, masuk surga tanpa hisab, berikan syafaat 70 keluarga, toh juga akan mati nanti kan gitu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, Allah mengatakan sudah menjadi sunnahku atau peraturanku, tidak ada lagi yang mati kembali ke dunia. Maka mereka berkata, kalau begitu ya Allah sampaikan kepada saudara-saudara kami yang belum menyusul kami, kalau mereka tidak perlu takut, tidak perlu sedih, ya, dan tinggal menghadap musuh saja, mereka akan dapat apa yang telah engkau janjikan. Maka Allah turunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian mengira orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un rabbihim yurzaqun, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberikan rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadli, mereka sangat gembira terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka memberikan pesan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul agar mereka jangan takut dan jangan sedih. Sedikit motivasi teman-teman sekalian.
terutama bagi laki-laki. Kalau masih ada terlintas rasa takut untuk jihad, kalau memang betul-betul terjadi ya, teman-teman sekalian, dalam Islam mati itu cuma satu. Walaupun sebabnya berbeda. Misal orang ditabrak kereta api, kepalanya hancur, orang naik di atas pesawat, terbakar, nggak ditemukan sedikit pun potongan badannya, meledak. Ada orang yang mati di lautan, tenggelam, dimakan ikan badannya. Dengan orang mati di atas ranjang, di ruangan yang mewah, tetap sama saja. Kita melihatnya berbeda. Tapi yang dihadapi satu, sakaratil maut. Nggak ada lagi orang teman-teman ditabrak kereta api, aduh kepala saya sakit, nggak ada. Dia udah nggak ngomong itu lagi. Yang dia lihat malaikat maut cabut ruhnya, titik. Orang beriman mudah, orang kafir susah. Itu konsep dasarnya. Nggak ada lagi orang terbakar, aduh badan saya panas, nggak ada lagi. Ditusuk musuh, aduh sakit, nggak ada lagi itu. Sudah nggak ada. Lalu apa yang membuat kita khawatir teman-teman sekalian? Dan kata para ulama, siapapun yang masuk ke medan peperangan, tidak usah mimpi dia mati syahid. Nggak susah. Karena orang yang mati syahid, kata Nabi, dikata para ulama adalah orang yang paling ikhlas. Kalau betul-betul dia mau mati syahid, baru Allah kasih. Ini selalu dipesankan oleh Nabi SAW kepada para sahabat pada saat masuk di medan perang. Seperti di perang Khaybar, ada seseorang datang, baru masuk Islam nih. Dia syahadat, begitu syahadat Nabi SAW lagi bagi-bagi ghanimah, harta rampasan perang. Lalu kata Nabi SAW kepada sahabat yang membagikan, kasih orang ini juga, baru masuk Islam. Kata dia, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk ini. Saya dengar dari teman-teman anda ini, sahabat anda, orang kalau mati masuk surga, ini segala macam fadilah. Saya mau itu. Saya berharap ya Rasulullah, Allah memudahkan anak panah Yahudi, dari benteng Yahudi, dilemparkan ke arah saya, kena di sini, ditunjuk sama dia. Tembus di sini. Lalu saya mati masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Kau akan dapat kalau kau jujur. Kalau kau betul-betul itu, tulus mau, Allah kasih. Subhanallah, awal percikan takbir mulai orang-orang Yahudi. Jadi strategi perang Yahudi itu lempar anak panah dari dalam benteng. Mereka ketakutan. Gitu kan? Karena salah satu sifat Yahudi pengecut. Di Palestina sekarang takut sama anak kecil. Gitu kan? Walaupun mereka punya senjata yang kuat. Gitu. Maka subhanallah yang pertama jadi korban orang ini. Mati syahid. Dan betul-betul kena di tempat yang dia tunjuk. Kata Nabi SAW, huwa, ini orangnya tadi ini, yang baru masuk Islam. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Benar, wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, segala puji bagi Allah yang membenarkan janjinya. Dia jujur, maka Allah balas. Gitu kan? Dan kata Nabi SAW, siapa yang mau melihat orang yang tidak pernah sujud sekalipun, ahli surga, ini orangnya. Baru syahadat mati. Tidak pernah ibadah, baru pernah sujud. Syahadat langsung mati syahid, masuk surga, ini orangnya. Gitu kan? Tapi di sini kita lihat teman-teman sekalian bagaimana syahadah itu punya kedudukan yang sangat tinggi, besar, fadilahnya besar. Nah makanya syaitan tidak mau membiarkan itu terjadi. Dari semua tadi yang kita sudah sebutkan, jihad, mati syahid, fadilahnya, ini masih sebagian kecil ya. Kalau kita bahas ini babnya luas sekali. Tapi yang jelas syaitan tidak mau, maka dia mengganggu di situ. Apa yang diganggu sama dia? Dibisikin kalimat tentang riya, ujub, ya, supaya hilang pahalanya. Saya nggak tahu, pernah saya ceritain enggak kisah tentang Kazman dan Khuwairik? Saya tahu jawabannya belum pernah. Belum pernah kan? Baik. Walaupun sudah kadang-kadang ada yang ulangin, belum. Kazman dan Khuwairik ini kisah orang yang saya sebutkan dalam kajian sirah di YouTube pada saat akan terjadi perang Uhud. Ya. Khuwairik adalah nama seorang pendeta Yahudi. Dia begitu dengar Nabi SAW panggil jihad, jihad. Pasukan kafir, orang Quraisy sudah sampai di depan pintu gerbang Madinah. Uhud itu adalah lokasi yang berada pas di depan pintu gerbangnya Madinah. Dulu ada tembok besar di situ, benteng, gitu kan. Orang-orang Quraisy sudah sampai di situ. 3.000 orang mau nyerang Madinah. Nabi SAW panggil jihad. Di dalam Madinah ada orang-orang Yahudi. Suku Kainuqa, Nadir, dan Quraidah. Ada 3 suku, gitu kan. Lalu Khuwairik ini pendeta Yahudi, dia tahu. Maka dia teriak-teriak di depan orang-orang Yahudi. Hei Yahudi, kalian tahu nih Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak tahu ini. Cuma kalian membangkang tidak mau beriman. Ayo kita beriman, gitu kan? Kita beriman saja. Lalu kata mereka, tidak, kami nggak mau beriman. Baik, kata Khuwairik apa? Kalian tahu dalam kitab Taurat kalian. Karena di zaman Nabi Musa alaihissalam, teman-teman sekalian, di zaman Nabi Musa alaihissalam, nabi-nabi hidup sezaman kan?
Nabi Muhammad SAW hidup sendirian. Tidak ada Nabi zaman dengan beliau, tapi sebelum beliau Nabi-Nabi sezaman. Kita tahu Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut. Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib, mertuanya sendiri. Dengan Nabi Khidir. Ya. Nabi Isa sezaman dengan sepupunya Nabi Yahya dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW sendirian. Gitu kan? Nggak ada Nabi bersama beliau. Maka dalam ajaran Taurat, teman-teman sekalian, kalau ada Nabi yang sezaman dengan Nabi Musa dan memanggil jihad, maka yang di sini harus bantu yang di sana. Apa kata Khuwairi? Paling tidak, kalau kalian tidak mau beriman, kalian tahu dalam Taurat, Musa diperintahkan untuk membantu Nabi lain. Kalian tahu dia Nabi. Sekarang ikut berperang, bela dia. Dan sudah ada kesepakatan dengan Nabi Muhammad SAW kan? Sudah ada kesepakatan antara kalian dengan Muhammad untuk membela Madinah bersama-sama. Mereka bilang nggak bisa, karena waktu itu perang Uhud terjadi hari Sabtu. Ini hari Sabtu, kami nggak mau berperang. Alasan, itu kan? Kata Khuwarik, baiklah, saya sendiri aja. Lalu Khuwarik pergi ke depan Nabi SAW, lalu syahadat, itu kan? Syahadat. Setelah syahadat, dia bilang, ya Rasulullah, saya mau ikut. Kata Nabi SAW, ikut. Berperang, terbunuh di perang Uhud. Maka sabda Nabi mirip dengan perkataan tadi orang Arab Badui yang di Khaybar. Waktu Khuwairi mati, kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Karena mati syahid, pendeta Yahudi itu. Gitu kan? Kalau Kazman, sebaliknya, orang Ansar, orang asli Madinah, sudah lebih dulu masuk Islam. Waktu masuk di kancah Uhud, teman-teman sekalian, orangnya pemberani. Tebas sana, tebas sini, nyerang musuh, luar biasa. Sampai para sahabat kagum, dalam hadis Bukhari dikatakan. Mereka mengatakan, ini orang, ini Kazman ini, ahli surga. Kata Nabi SAW, tidak, Kazman di neraka. Bingung sahabat, kok bisa? Ini membunuh musuh, kan kalau sekarang bunuh musuh pakai senjata sekarang kan gampang, 1 kilometer bisa tembak mati kan. Zaman dulu harus maju nih, lawan. Taklukin satu orang nggak gampang. Apalagi kalau bunuh sekian orang, dia sudah banyak bunuh orang gitu. Kata Nabi SAW, dia di neraka. Kata para sahabat, bagaimana ini ceritanya? Tapi di kancah peperangan nggak bisa banyak bertanya sama Nabi. Mereka ikutin sih. Kazman diikutin. Ternyata Kazman ini teman-teman sekalian, pada saat dia lagi duel sama musuh, sempat ada tebasan musuh kena kakinya, sobek, keluar darah. Lalu dia ke pinggir pasukan, kemudian dia turun dari kudanya, lalu dia tusuk dirinya sendiri. Lalu sebelum dia bunuh diri, dia mengatakan apa? Saya berperang untuk kaum saya. Jadi ternyata bukan untuk Allah ini. Dia berperang karena Madinah mau diserang, bukan karena Allah. Maka para sahabat mengatakan, pantas Nabi mengatakan dia masuk neraka. Padahal cuma masalah niat ini masalahnya. Kan gitu. Nah makanya di sini teman-teman sekalian, kita kembali ke hadis kita. Adalah bagaimana orang yang mati syahid ini, walaupun dia rahasiakan, seakan-akan dia tidak memang mati syahid segala macam, tapi Allah tahu. Allah tahu hatinya. Makanya dia pun sempat mengatakan, di sini dalam hadis ya, apa yang kau kerjakan kata Allah dengan nikmat-nikmat itu? Ya Allah, saya berperang di jalanmu. Dan saya sampai terbunuh mati syahid. Kata Allah, kau dusta, bohong. Kau berperang hanya untuk dibilang jari. Dan di sini diterjemahkan bahasa kita adalah agar kamu dikatakan pemberani. Dan bahasa lain jari itu orang Arab gunakan teman-teman sekalian. Kalau ada orang punya keberanian ekstra. Jadi tidak ada takutnya sama sekali. Itu baru digunakan jari. Ya. Jadi kadang-kadang melampaui batas. Maka dikatakan oleh Allah SWT, kau berperang hanya untuk dikatakan jari. Dan sudah diucapkan. Dilempar ke api neraka. Baik, selanjutnya yang kedua. Adalah golongan kedua orang yang belajar ilmu dan Al-Quran. Ini kita akan sebutkan. Fadilah ilmu besar. Sebagaimana tadi kita jelaskan fadilah perang. Ya. Fadilah ilmu besar sekali teman-teman sekalian. Di antaranya hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang orang-orang yang datang belajar, marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang pada penuntut ilmu. Dan ilmu ini teman-teman seperti yang sekarang Bapak Ibu hadiri, insya Allah kita termasuk dalamnya adalah tangga untuk mendapatkan keimanan. Gak ada yang lain. Tangga untuk mendapatkan keimanan. Jadi hanya dengan ilmu saja iman akan ada. Dan iman kalau sudah ada semuanya jadi mudah. Yang takut jadi pemberani, yang pelit jadi dermawan, yang lemah jadi kuat, keimanan, dan itu asasnya ilmu. Teman-teman hadir di majelis ilmu seperti ini, yang Nabi SAW fokus kepada majelis ilmu untuk itu. Maka tercetaklah kader-kader Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, yang ilmu itu betul-betul tertanam dalam hatinya, diamalkan. Sehingga apapun yang Allah dan Rasulnya menginginkan, diterima sama mereka.
Maka penting sekali majelis ilmu itu, penting dan harus dengar terus ilmu, gitu kan? Fadilah ilmu banyak sekali, di antaranya kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Nah, dia jadi faham mana yang boleh, mana tidak boleh. Jadi termotivasi mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, maka berarti dia jalan menuju ke surga. Gitu kan? Hadis yang lain juga kata Nabi SAW, hadis sahih, sesungguhnya para malaikat menebahkan atau melebarkan sayapnya melindungi para penuntut ilmu. Hadis yang lain juga kata Nabi SAW, hadis sahih, semuanya ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, penuntut ilmu dihitung seperti mujahid sampai dia kembali. Jadi Bapak Ibu tadi keluar dari rumah kalau ikhlas mau nuntut ilmu, kan itu, maka sampai pulang terhitung orang seperti mujahid. Nuntut ilmu itu. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, dihasankan oleh para ulama, siapa yang keluar menuntut ilmu, ikhlas karena itu, maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Jadi fadilahnya besar sekali ilmu itu, gitu kan? Selain dia jadi tahu ilmu agama, dia jadi punya pengawas, pengontrol dalam jiwanya, gitu kan? Dia jadi kenal Allah, ya, maka lebih mudah dia mengamalkan perintah dan meninggalkan larangan. Manfaatnya besar dan banyak sekali fadilah, saya tidak bisa sebutkan semua, tapi jelas fadilah ilmu sangat tinggi. Kemudian dikatakan juga dan membaca Al-Quran, dan puncak daripada ilmu adalah Al-Quran. Teman-teman sekalian, jangan cuma hadir rajin di majelis ilmu tapi nggak bisa baca Quran. Ini banyak terjadi. Quran ini harus puncaknya, harus bisa baca. Al-Quran itu induk daripada semua ilmu. Induk dari semua ilmu, sehingga memang nggak bisa kalau nggak belajar gitu. Jadi belum terlambat teman-teman, mulai dari huruf hijaiyah, ya, sebutkan makharijnya, bedakan antara tha, ya, shin, sin, ya, dha, beda semua, zai. Ini banyak di Indonesia disamaratakan semua, ya. Sama semua. Tha beda, tha itu ditekan lidah ke atas gitu kan, ta, tha, ya. Beda dengan zal dengan zai, dzalika dengan zulzila, beda. Beda sin dengan shin. Syamsun, syams, shin pertama, sin kedua, gitu kan. Beda antara sad dengan dha, siratal mustaqim, gitu kan. Beda. Dha, zalimin, beda pengucapannya, gitu kan. Karena kalau salah baca, salah semua ini. Kan itu. Misal, teman-teman ada yang baca seperti juga sama ya. Ha, ar-rahmanir rahim, ha. Jadi seperti keluar angin. Beda dengan kha, khalidina fiha. Beda dengan ha, ihdina, dari dada. Ihdina, beda. Pengucapannya beda, jangan dipukul rata ini. Lain semua. Beda antara alif dengan ain, ya. Walaupun tidak bisa fasih sekali, minimal ada bedanya. Minimal ada bedanya, gitu kan. Dan ini harus dengan belajar baru bisa. Saya kasih contoh, bahayanya kalau Bapak Ibu tidak belajar huruf hijaiyah dan maknanya berubah semua. Kita baca Al-Fatih misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan gitu. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, kan gitu. Baik, kalau orang ubah, Alhamdulillah, misal, ha diganti ha. Alhamdu, ha artinya segala puji. Alhamdu artinya kematian. Ya? Kalau kita bilang Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, kematian buat Allah. Hah? Berubah makna nggak? Berubah makna. Bahaya kan? Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Kalau kita ganti Rabbil Alamin pakai hamzah, itu berarti Tuhannya orang-orang sakit. Berubah makna. Ya? Ayat yang lain, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, sewaktu bumi bergoncang dengan kuat pada hari kiamat. Kalau kita baca idza sulsilatil ardu silsala, sin diganti. Sewaktu bumi bersambung-sambung hari kiamat. Sulsilah atau silsilah bersambung-sambung. Zulzila goncangan yang kuat, nggak bisa. Dan itu cuma butuh sebentar waktu. Setengah jam kita belajar, makharij hurufnya disebutkan, dengarin maka bisa, ya. Bertingkat. Meningkat setelah huruf hijaiyah bukan aib. Kalau kita pelajari yang lebih tinggi daripada itu tentang masalah tajwid. Kapan guna, kapan bila guna, kapan dia mendengung, kapan tidak mendengung, kapan dimat, dipanjangkan, berapa harakah.
harakat itu dihitung dengan jari ya. Kurang lebih supaya mudahnya begitu. Misalnya alif lam mim ya. Kalau dia panjang kayak bentuk ombak gitu, itu berarti 6 harakat misalnya. Ada tanda-tandanya, ada 2 harakat, ada 4 harakat, 4 baris maksudnya. Ini bisa dihitung dengan jari kalau saya biasa ngajarin begitu ya. Ini harus ditahu mana panjang, mana pendek, pergerakan huruf hijaiyahnya. Kita pelajari semuanya, gitu kan? Setelahnya kita pindah ke masalah menghafal surah-surah. Malu sama Allah selalu inna ataina wal asr gitu. 20 tahun sholat, 20 tahun itu terus diulang-ulang. Kalau hafal lagu bisa, masa hafal Al-Quran tidak bisa? Harusnya hafal Al-Quran gitu kan. Coba surah demi surah, surah demi surah gitu kan. Dan kita punya waktu sholat banyak, 5 waktu sholat wajib, belum sholat qobliyah, sholat ba'diyah, belum duha, belum sholat malam, bisa diamalkan, mudah dihafal itu. Ya. Kalau saya biasa sampaikan metode 10 ya, 10 dikali 10 atau 10 plus 10 ya. Maksudnya adalah kalau mau hafal Quran teman-teman sekalian, satu hari nggak usah lebih dari 10 ayat. Saya sarankan begitu, mudah saja, 10 ayat saja pilih. Dan dari 114 surah, cari surah yang paling kita sukai. 114 surah, misalnya bapak-bapak mau bahas tentang laki-laki, ada surah Nuh, Ibrahim, Yusuf, Muhammad, banyak kan? Yunus, ada surah Nabi-Nabi. Ibu-ibu mau bahas tentang perempuan, ada surah Maryam, ada surah An-Nisa, kan gitu. Masalah hewan-hewan, ada fil, ada nahal, ada angkabut, ada banyak kan? Ada gajah, ada naml, semut, ya, ada an-nahal, lebah, ada al-angkabut, laba-laba dan seterusnya. Kita bisa kira-kira dari sekian surah ini mana yang paling saya suka. Pilih surahnya, mulai dari situ hafal, dan metodenya 10 kali 10, maksudnya 10 plus 10. 10 kali baca, kan gitu. Dan 10 kali ulang. 10 kali baca 10 ayat saja. Itu maksudnya. Jadi misalnya Bapak Ibu buka surah Al-Ankabut, 10 ayat pertama. Caranya gunakan cara pertama atau bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga. Ini untuk menghafal ya. Buka mata kita, lihat per huruf. Mata manusia adalah kamera tercanggih di dunia. Kita kalau datang satu tempat Bapak Ibu sekalian, sekali saja kita lihat, mata kita sudah ngerekam, ini nggak ada lagi megapikselnya mata ini. Ini begitu kita lihat teman-teman sekalian, kita datang 10 tahun lagi, ingat nggak kira-kira? Canggihnya mata manusia gitu kan. Jadi kita lihat tulisan itu, sudah merekam. Niatnya memang mau menghafal ya. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat menghafal beda, kita lebih konsentrasi. Rekam dengan mata, keluarkan suara, tangkap dengan kuping kita. Baca 10 ayat itu, baca 1 ayat, 2 ayat, 3 sampai 10. Sudah selesai 10, ulangin. Ini cara yang pertama. Kan saya bilang 10 kali diulangi ya. Yang kedua ulangi lagi yang sama, yang ketiga ulangi lagi yang sama. Yang keempatnya coba ulangi tanpa melihat. Coba lihat, yang nyantol berapa ayat nih. Kalau ada orang niat nih ikhlas itu nyantol 10 ayat bisa. Kalau setelah itu teman-teman sekalian, ulangi lagi yang keempat tadi itu dihafal ya. Yang kelima, 6, 7, hafal atau tidak hafal, ulangi metode 1, 2, 3. Lihat dengan mata, ucapkan dengan lisan, baca seperti orang baca. Jadi sudah 6 kali kita baca kan? 1, 2, 3, kemudian 5, 6, 7. Empatnya tadi kita ulangin hafalan. Kemudian 8, 9, 10 ulangin dengan hafalan. Insya Allah dengan cara ini sudah hafal 10 ayat. 10 ayat teman-teman sekalian, anggap misalnya sholat duha 2 rakaat. Baca di rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat. Sholat qobliyah juga begitu. Kalau satu hari kita punya ada sholat duha itu sampai 12 rakaat. 2 rakaat kita salam, yang setelahnya lagi kita membuat rakaat yang keempat, 3 dan 4, kita ulangi lagi surah yang sama nggak apa-apa. Boleh saja. 5 ayat. 12 rakaat kita ulangi. Qobliyah dulu ada 4, ba'diyah dulu ada 4, qobliyah asar ada 4. Belum sholat asarnya sendiri, sholat duhurnya. Kalau kita berjamaah pun kita bisa baca rakaat pertama, rakaat kedua kan. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, tahajud. 10 ayat diulang-ulangi. Hafal di luar kepala itu. Mestinya bisa kan? Kalau syaitan mengatakan tidak bisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak ada kata enggak bisa. Sahabat ada yang masuk Islam 70 tahun hafal Quran kok. Kenapa kita enggak bisa? Gitu kan? Asal penyakit al-malas dihilangkan. Nah, ini yang jadi masalah berat ini. Hanya karena malas.
Jadi itu caranya, diulang-ulangi insya Allah bisa, gitu kan? 10 ayat, 10 ayat. Al-Quran itu 6.666 ayat, kurang lebih. 6.600. Kalau kita, teman-teman sekalian, hafal setiap hari 10 ayat, satu bulan kita anggap 30 hari, berarti kita punya satu bulan berapa ayat? 300 ayat. Satu tahun, 3.600 ayat. Kalau satu bulan kita bisa 300 ayat, satu tahun kan 12 bulan, berarti 3.600 ayat. 2 tahun, kurang dari 2 tahun hafal 30 juz. Baik, mungkin saya lupa Ustaz. Orang biasa lupa teman-teman. Imam Haram sampai sekarang, dari kecil hafal biasa lupa kan? Tapi orang lupa 1-2 ayat, gak ada yang lupa satu Al-Quran semuanya. Hah? Hafal dulu, lakukan dulu, gitu kan? Pepatah bahasa Arab mengatakan jarrib ta'rif, coba dulu kau akan tahu. Dihidangkan makan warnanya hitam. Apa ini? Kayaknya nggak enak nih, nggak usah deh. Lo coba dulu. Baru tahu rasanya. Oh ternyata enak nih, dodol manis misalnya. Kan bisa saja kan? Kecuali kalau memang tidak halal, itu lain. Tapi coba dulu, belum berusaha. Belum hadir di majelis ilmu, kayaknya saya nggak cocok. Dengar dulu. Duduk dulu coba gitu kan. Jarrib ta'rif, coba kau akan tahu. Gitu kan? Pepatah bahasa Arab mengatakan begitu, jadi kita bisa punya pengalaman gitu kan. Coba dulu, coba. Masalah lupa itu nggak ada masalah, itu bisa terjadi. Tapi kalau dikatakan lupa semua nggak mungkin, itu waswas syaitan. Al-Quran mulia teman-teman. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik di antara kalian, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, paling besar pahalanya adalah orang yang belajar Quran dan dia mengajarkannya. Fadilahnya besar. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis sahih juga, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ahlihi yaumal qiyamah. Baca Quran, selalu rutinkan, karena dia akan menjadi penolong pembacanya pada hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, surah Al-Baqarah dan Al-Imran akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat dan membela pembacanya. Dan seterusnya, banyak sekali. Surah Al-Kahfi dibaca malam Jumat atau hari Jumat akan menyelamatkan dari fitnah, Dajjal. Ada hadis yang lain mengatakan, siapa yang baca Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan diberikan cahaya oleh Allah antara dia dengan Baitul Atiq, antara dia dengan Ka'bah. Maksudnya dia akan sering mengunjungi sana. Salah satu makna yang disampaikan oleh para ulama hadis. Dan banyak fadilah yang lain teman-teman sekalian. Al-Quran subhanallah satu-satunya buku yang bertahan dan tidak pernah ada kebosanan dalam membacanya. Apalagi setiap hurufnya 10 pahala. Kata Nabi SAW, baca Quran karena setiap hurufnya berpahala. Dan saya akan mengatakan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim 30 pahala. Dan kata para ulama tidak boleh kita menganggap satu pahala seperti jari kita atau angka 1. Misalnya satu pahala seperti gunung Uhud. Makanya kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit dengan satu pahala atau perbuatan yang kita anggap remeh, mungkin ya. Padahal sebenarnya itu pahalanya besar. Sebagaimana jangan anggap remeh dosa. Oh ini cuma dosa kecil, kita nggak pernah tahu angka 1 kah itu? Bukan, mungkin seperti gunung. Allahu a'lam, gitu kan? Seperti hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang memelihara anjing di rumahnya tiap hari berkurang pahalanya 2 gunung. Sekarang 2 gunung ini gimana tuh? Berarti kata para ulama hadis bisa saja mungkin senyum dengan muslim pahalanya 5 gunung. Kita nggak tahu kan gitu. Allah rahasiakan jumlahnya. Maka bukan mustahil kita sudah punya pahala bergunung-gunung. Bukan mustahil. Dan selalu istilah gunung ini digunakan oleh Nabi SAW. Seperti misalnya akan datang nanti segelintir dari umatku pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka bertanya pada para malaikat, pahala dari mana? Kami belum pernah. Rasanya saya nggak tahu apa yang saya kerjakan sehingga dapat ini. Ada 2 riwayat. Yang pertama riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, maka para malaikat mengatakan ini doa anakmu atau istighfar anakmu untukmu. Waktu dia sudah meninggal, anaknya selalu memohon ampun untuknya. Yang kedua adalah riwayat yang menjelaskan ini adalah doa-doa kalian yang belum kalian dapatkan jawabannya di dunia. Maka mereka pun berharap kalau semua doanya di dunia tidak dikasih, di akhirat aja. Karena besarnya pahala yang mereka dapatkan. Jadi kita harus pahami masalah ini. Baik, tentu fadilah Quran cukup banyak sekali teman-teman sekalian. Tapi yang jelas disimpulkan oleh para ulama dan hadis Nabi SAW sahih tentang masalah itu. Ahlul Quran, ahlullah. Orang yang selalu baca Al-Quran, hafal Quran, menjadikan sebagai pedoman hidupnya adalah orang-orang kekasihnya Allah. Baik, ini lagi juga fadilahnya besar. Tapi perhatikan syaitan bisa masuk hanya dengan merusak niatnya.
Dikatakan tadi di sini orang yang belajar ilmu sampai dia sudah tahu halal haramnya Allah, sering nasihatin orang lain, kemudian dia juga baca Quran. Lalu Allah bertanya, setelah dilihatkan nikmat, apa yang kau lakukan? Dia bilang, aku belajar ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran karenamu. Lalu Allah mengatakan, kau dusta. Kau hanya belajar ilmu agar dikatakan alim. Oh, ini ustadz terkenal nih. Ini orang alim nih, orang pintar. Naudzubillah. Ya. Atau dikatakan kamu adalah qari, orang yang suka baca Quran. Kalau depan orang buka Quran, kalau di belakang nggak pernah baca Quran, gitu kan. Dan saya sarankan teman, ini saran saya, kalau mau dijalankan bagus. Untuk baca Quran teman-teman, coba begini. Setiap hari kira-kira buka WhatsApp ini berapa kali? Hah? Yang senyum-senyum tahu diri. Ratusan kali. Baik, bisa nggak gini? Setiap kali mau buka WhatsApp-nya orang, buka program Quran, baca satu ayat saja. Kalau 50 kali kita buka WhatsApp, 50 ayat sehari loh. Kan gitu. Kalau 50 ayat sehari, kali 1 bulan, 1.500 ayat itu. Kita baca, ya. Berarti dalam 3 bulan bisa khatam Al-Quran. 4 bulan bisa khatam Al-Quran. Kan bisa. Apalagi kalau memang dia bisa baca. Misalnya setiap buka HP, begitu buka, itu saja. Kalau mau buka WhatsApp, mau periksa SMS, mau telepon, programkan 1 ayat. Kalau 100 ayat, itu luar biasa. Kalau 200 ayat gitu kan, bisa lebih mudah. Allahu a'lam. Jadi di sini syaitan bisa masuk teman-teman merubah ikhlas niatnya. Jadi kalau belajar betul-betul karena supaya saya punya panduan hidup, saya mengajar supaya saya dapat amal jariah. Udah. Teman-teman yang belajar menjadi dai, jadikan target mad'u, orang yang didakwai di depan kita ini, supaya mereka bawa pulang ilmu, kita jadi dapat pahala. Itu yang jadi target. Bukan supaya dibilang, oh ini orang bagus, ini orang, tidak penting itu semuanya. Apa pujian orang untuk apa itu, gak ada manfaatnya. Yang kita butuhin Allah subhanahu wa ta'ala, kan gitu. Dan insya Allah makin ikhlas maka makin besar efeknya. Keikhlasan akan mendatangkan efek yang besar, ya, keberkahan di harta yang disodokahkan, keberkahan ilmu yang diajarkan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga dan terakhir adalah orang yang diluaskan rezekinya. Lalu dia bersedekah, ya. Dan kita akan sebutkan di sini. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian, dan saya pernah susun makalah tentang masalah itu. Apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Jadi Islam tidak menyuruh kita jadi orang miskin. Kalau ada orang keadaannya miskin, dan dia sudah ikhtiar, ya sudah. Itu cobaan dari Allah. Tapi apakah kita disuruh menjadi orang kaya? Jawabannya iya. Suruh bekerja. Banyak sekali hadis berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian membawa potongan-potongan tali ke hutan. Lalu dia mengambil ranting-ranting yang dia ikat. Lalu dia pikul di pundaknya. Dan dia jual di pasar jauh lebih mulia daripada dia minta-minta sama orang lain. Berarti disuruh kerja, gitu kan? Gak boleh mengemis ini. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu afaf, afaf itu kemuliaan. Kalau dia mau menerima sesuatu dari orang, dia berikan jasa, gitu kan? Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan, dan siapa yang membuka pintu mengemis, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Ini teman-teman bisa lihat di ceramah saya di YouTube, ada judulnya, Saudaraku inilah rahasia rezekimu. Panjang lebar saya jelaskan tentang masalah poin itu. Baik, kemudian hadis yang lain juga, kata Nabi SAW, ma naqasa malu min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Artinya dia akan mendapatkan banyak sekali. Di sini motivasi untuk sedekah. Saya kasih contoh teman-teman. Saya sekarang kalau sholat ke masjid, saya dapat pahala kan? Karena saya sholat ya. Baik. Kalau saya ajak teman saya ajak Pak Widi, ayo kita sholat ke masjid yuk. Beliau ikut sama saya sholat sama-sama. Saya dapat pahala misalnya 10, Pak Widi dapat 10, tapi saya dikasih sama Allah nilai 10 pahalanya beliau karena saya yang ajak kan gitu. Sampai sini jelas ya? Baik. Sekarang sadar atau tidak sadar teman-teman sekalian, pada saat saya sama Pak Widi lagi sholat di masjid, maka ada orang yang panen pahala kami semua. Ada imam, panen pahala makmumnya. Ada muadzin, panen pahala imam dan muadzin dan makmum, imam dan makmum. Dan ada orang yang panen semuanya pahala, yaitu orang yang berinfak membangun masjid. Pakai harta bukan? Pakai harta. Kan gitu. Jihad di jalan Allah. Semua ayat jihad teman-teman, Allah mengatakan selalu dimulai dengan bi amwalikum
wa anfusikum. Dengan harta kalian dan jiwa kalian. Harta kalian, jiwa kalian. Harta terus ini disebutkan. Kan gitu. Sekarang saya haji dapat pahala. Baik kalau saya punya kelebihan rezeki, saya hajikan orang, 10 orang. Sampai Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, pernah menghajikan satu kotanya dia di Irak. Karena kayanya dia, dihajikan semua orang. Dan saking yakinnya, sedekah menyebab datangnya rezeki dilakukan sama dia. Dan terbukti. Makin banyak. Teman-teman mau dapat ikan paus pakai kapal tanker. Mau dapat ikan paus pakai kail, gak bakal dapat. Saya orang miskin lewat 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Terus begitu. Tapi mau dapat ikan paus, mau kesehatan, mau kekuatan, mau keturunan, mau... cerewet betul sama Allah gitu. Tapi pelitnya luar biasa. Mana bisa nyambung ini? Kan tidak mungkin. Keluarkan yang besar, Allah kasih yang besar. Dalam hadis Bukhari dikatakan Allah SWT berfirman, kata Nabi SAW, ya ibna Adam, anfik alaik. Hai anak Adam, berinfak di jalanku, maka aku akan berinfak untukmu, kan gitu. Jadi fadilah banyak sekali. Bahkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dijamin surga oleh Nabi SAW karena infaknya. Waktu mau terjadi perang Tabuk, kata Nabi SAW, Tabuk jauh. Tabuk jauh, musim panas. Butuh tunggangan, tidak bisa orang jalan kaki. Harus semua pasukan pakai unta atau pakai kuda, gitu kan. Nabi SAW tahu, kurang ini, nggak ada apa-apa. Siapa yang mau berinfak di jalan Allah? Kita butuh tunggangan nih. Uthman bin Affan pikir sedikit pasukan. Beliau bawa 100 ekor kuda. Kalau kita sekarang ini 100 mobil tank. Gitu. Kuda seperti mobil tank. Gitu. Bawa 100 kuda dengan perbekalannya. Lengkap, mujahidnya tinggal naik ke atas. Pedangnya sudah ada, panahnya sudah ada, makanan sudah ada. Sudah lengkap semua. Tinggal naik. Jalan gitu kan. 100 ekor. Kata Uthman, ya Rasulullah ini. Kata Nabi SAW, bagus Uthman yang kau lakukan. Siapa lagi mau berinfak? Ternyata Nabi masih butuh nih. Uthman bilang, ya Rasulullah, saya. Dibawa lagi 100 ekor kuda. Lengkap dengan semua bekal-bekalnya. Ini ya Rasulullah. Kata Uthman pikir sudah cukup. Kata Nabi SAW, bagus yang kau kerjakan, hai Uthman. Siapa lagi mau berinfak? Masih kurang. Uthman bawa lagi 100 sampai 1.000. 1.000 ekor kuda ini, itu kalau tidak salah jumlahnya 20-nya unta. 10 atau 20 ekor unta. Karena 100 yang terakhir, kata Uthman, ya Rasulullah, kuda saya sudah habis. Tinggal saya lengkapkan 100-nya dengan 10 ekor unta. Kata Nabi SAW, bagus yang kau lakukan. Udah selesai nih, ternyata 1.000 kuda sudah cukup. Karena banyak sahabat-sahabat juga yang bawa kuda gitu kan. Kata Nabi SAW, siapa yang membebaskan sumur rumat, sumur pemanah gitu kan. Karena waktu itu ada sumur, lagi musim kemarau, dan punya Yahudi. Yahudi ini nggak mau kasih muslimin air. Akhirnya Uthman bin Affan datang mengatakan, hai Yahudi, berapa kau mau jual sumurmu ini? Dia sebutkan harga khayalan pada saat itu, 20.000 dinar emas. Kalau kita sekarang 6 miliar, sumur 6 miliar. Saya gali sumur di yayasan cuma 10 juta, sudah satu kampung bisa pakai gitu kan. Sumur 6 miliar dari mana? Tapi dia kaget, Uthman bilang, saya beli. Ini uangnya. Yahudi itu saking gembiranya dikasih Uthman sumur sama kebun kurmanya. Ambil sudah semua. Uthman bin Affan wakafin. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada lagi yang bisa menghalangi Uthman masuk surga setelah apa yang dia buat hari ini. Infak. Itu harta membuat dia masuk surga, teman-teman sekalian. Berarti sekarang untuk mengadakan pahala salah satunya dengan ilmu, dengan harta, kan gitu. Berarti Islam suruh kita untuk itu, teman-teman sekalian. Kan itu. Kita buat lahan pekerjaan buat orang, ya kita berinfak, kita berikan nafkah kepada istri dan anak, kita memberikan kepada orang tua, segalanya pahala. Jadi ibadah kita ini banyak berhubungan dengan masalah harta. Oleh karena itu Islam menyuruh kita untuk menjadi orang yang mampu. Ada hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim. Pernah teman-teman sekalian ada sahabat-sahabat miskin datang mengatakan, ya Rasulullah, ya, kami ini miskin, dan kami dikalahkan amalnya dengan sahabat-sahabat kami yang kaya. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya kelebihan. Mereka berinfak hartanya kepada kami. Kami nggak punya harta. Nggak bisa ikutin ibadah itu, nggak ada. Pandukan kepada kami amalan yang kalau kami kerjakan, kami sama mereka pahalanya. Kata Nabi SAW, bacalah Subhanallah 33. Alhamdulillah, Allah Akbar 33. Dan ini termasuk juga boleh dibaca walaupun bukan habis sholat. Gitu kan. Karena Nabi SAW pernah juga perintahkan Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma untuk membaca pada saat mereka sudah capek bekerja untuk menghilangkan capeknya. Maka sahabat-sahabat miskin pulang amalin tuh. Karena ternyata subhanallah alhamdulillah Allah Akbar 33 ini sama dengan orang-orang pahalanya berinfak, gitu kan.
Rupanya mulut demi mulut, orang kaya dengar. Mereka amalkan juga. Datang lagi orang-orang miskin, ya Rasulullah, yang kaya amalin lagi. Maksudnya mau amal apa lagi nih? Gitu kan? Kata Nabi SAW, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Kan itu. Berarti saya tidak bisa lagi. Ya udah, itu kelebihan yang Allah kasih mereka. Resiko, gitu kan? Makanya kalian bekerja. Dan subhanallah, kata ulama, tidak ada orang yang memulai usahanya dengan modal yang benar, produk yang benar, sistem yang benar, kecuali Allah berkahi. Kalau ada masalah di usaha antum, perhatikan 3 hal ini. Gitu kan? Modalnya, produknya, sistemnya. Halal, diberkahi. Tidak usah datangi orang-orang bodoh dan orang-orang tidak normal. Ya. Yang di Indonesia dulu dukun kalau ketangkap dibakar. Gitu kan? Karena dukun ini sudah rusak, namanya diganti dengan orang pintar. Ganti sekarang, orang bodoh. Orang paranormal, di atas normal. Tidak, orang tidak normal semuanya. Minta tolong sama dukun-dukun, jin. Nggak perlu semua. Orang di sekitar Masjid Haram Nabawi dan Masjid Haram Mekah tidak pakai pelaris-pelaris, laku semua tokonya. Kata kuncinya, modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal. Tawakal kepada Allah sisanya. Akan diberkahi. Innamal a'malu binniyat. Allah akan berikan itu. Nah teman-teman sekalian, karena besarnya fadilah ini, dan di sini hadis mengatakan, dan Allah membuka untuknya berbagai jenis harta seluruhnya. Artinya bisa seseorang itu menguasai banyak bidang. Bisa dia buka usaha ini, usaha itu, bisa. Nah, Allah SWT tidak pernah batasi. Nggak dibilang orang muslim itu cuma punya harta sekian dinar. Enggak, bebas. Sampai Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, pada saat beliau meninggal, itu waktu mau dibagi hartanya, emasnya karena sudah terlalu banyak di gudang, selain yang diinfak ini, dikeluarkan banyak, datang lagi terus Allah kasih. Itu dipukul sama kampak, dipecahin sama kampak, emas-emasnya itu, sampai yang mukul tuh tangannya memar, untuk mau dibagi-bagiin ke ahli warisnya. Itu pun masih ada lebih, diinfakkan lagi di jalan Allah, gitu kan. Jadi mereka memang kaya raya, tapi mereka lakukan itu, ya, dengan cara sedekah. Nah, di sini syaitan teman-teman sekalian mau merusak itu, dengan niatnya diganggu. Kasih orang karena riya. Nah, karena mau dipuji. Untuk apa dipuji sama orang ini? Gak usah dipuji teman-teman sekalian. Kasih, sudah tutup mata saja, selesai. Dan semua amal soleh yang pernah kita kerjakan, lupain sudah. Udah usah dikenang-kenang. Gak usah dikenang. Pernah infak, pernah sedekah, pernah haji, pernah umroh, udah selesai. Udah aman, ada sekretaris gak dibayar kiri kanan nih. Catat semua. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun, ya, kalimat yang keluar dari seseorang kecuali pasti akan dicatat oleh malaikat. Tidak pernah tidur. Malaikat nggak tidur. Selalu ngawasin kita, gitu ya. Jadi harus difahamin poin ini teman-teman sekalian. Sudah aman, amal-amal saleh yang kita kerjakan sudah aman. Tidak usah diceritakan, tutup mulutnya itu. Bukan berarti teman-teman kalau takut riya, kemudian kita itu sama sekali tidak jawab kalau orang tanya, ini salah juga. Kalau kita mau ke masjid, ada orang tanya, mau kemana Pak? Salah. Oh, mau sholat ke masjid, nggak apa-apa, kontrol diri bisa. Karena kadang-kadang memang harus kita jawab, kan nggak mungkin. Iya kan? Atau kita mau berinfak di depan umum, ada orang miskin lagi minta, akhirnya kita nggak kasih gara-gara takut riya. Ini riya sendiri nih, nggak boleh. Orang minta depan kita kasih. Lalu bagaimana caranya? Kontrol. Karena riya pasti terlintas dalam kehidupan seseorang di antara kita, gitu kan? Tinggal dia mengiyakan atau tidak. Kalau dia iyakan, masalah buat dia. Kalau dia tidak iyakan, seperti orang yang sedang tawarkan produk, kita lagi di mobil lampu merah, tawarin produk kita, kalau nggak buka kaca, selesai. Itu orang di sebelah kamu, setan bisikin begini, kita tetap baca, konsentrasi, nggak ada masalah. Kalau kita terbawa dengan arus itu, nah baru kita riya. Saya pribadi merasa ini tamparan yang keras dan perlu di era digital ini. Banyak ibadah yang dilakukan bukan karena Allah semata, tapi karena ingin eksis. Bahkan ada yang sholat dan sedekah pun ditunjukkan di media sosial. Padahal niat adalah pondasi utama dalam setiap amal. Banyak orang lupa bahwa Allah nggak butuh pemeran ibadah kita. Dia hanya menilai hati dan keikhlasan kita.
Dan ironisnya, kadang kita sendiri nggak sadar saat niat kita mulai rusak. Misalnya, ikut kajian supaya dibilang soleh, atau sholat malam supaya dinilai istimewa. Kalau kita tidak meluruskan niat, semua ibadah kita bisa jadi tidak bernilai apa-apa. Yang penting bukan banyaknya amal, tapi seberapa kita ikhlas dalam menjalaninya. Karena itu mari sama-sama terus periksa hati dan juga niat sebelum memulai segala bentuk ibadah. Barakallahu fiikum.